saya perkenalkan singkat, jadi teman-teman juga bisa banyak waktu untuk bertanya juga. Ya. Rinaldi Nur Ibrahim, kalau dibilang kegiatannya apa kayaknya banyak banget ya. Tetapi founder Youth Media juga, terus ada punya beasiswa Rinaldi, seorang apoteker, seorang content creator, terus yang menginisiasi Youth Ranger, jadi punya kepedulian luar biasa sama potensi anak-anak muda. Dan sekarang sudah hadir di sini untuk berbagi cerita dengan teman-teman semua, dan kalian juga bisa tanya-tanya sama Rinaldi juga. Ada Pendeta Yeri Pati Nasarani, Bang Yeri, seorang pendeta, kemudian juga seseorang yang punya kepedulian yang luar biasa terkait drugs di Indonesia, dan juga punya gerakan Ayah Hadir, ya. Ayah Hadir di mana mengajak terutama para ayah untuk betul-betul bisa menjadi contoh yang baik untuk hadir dalam keluarga dan bisa menjadi role model yang baik ya, di keluarga. Dan baik Rinaldi, Bang Yeri, gue belajar banyak dari mereka juga. Ini semuanya gue pernah ngobrol sama mereka waktu kita bikin podcast, jadi gue belajar banyak, dan gue yakin kalian juga akan belajar banyak dari tamu-tamu kita ini. Dan juga yang paling ujung sebelah sana ada Mas Darwis Triadi, seorang fotografer yang ternyata dulunya adalah pilot juga. Dan nggak hanya soal karya dalam arti fotografinya atau foto-fotonya, tapi juga kepeduliannya sama dunia fotografi itu sendiri. Ingin lebih banyak orang untuk bisa lebih paham mengenai fotografi, kenapa itu penting dan bagaimana cara menjadi fotografer yang baik, berkarya sebagai seorang fotografer itu seperti apa. Ada sekolah juga dari Triadi School of Photography juga. Jadi sebagai salah satu bentuk kepeduliannya. Jadi kalau orang yang suka fotografi banyak, orang yang mungkin jago fotografi juga banyak, walaupun gak sejago Mas Darwis juga tentunya. Tetapi yang peduli juga sama fotografi jumlahnya mungkin bisa dihitung dengan jari. So sekali lagi terima kasih banyak Mas Darwis sudah hadir juga di sini. Saya mungkin pertanyaan awal yang saya tanya ke guest speaker sebelumnya juga, ini kan acara revisi hidup, saya langsung tanya ke masing-masing gitu ya. Setelah itu saya akan beri kesempatan buat teman-teman untuk bertanya. Bicara soal revisi hidup, kalau revisi itu kan biasanya kaitannya sama ingin situasinya lebih baik atau hasilnya lebih baik gitu ya. Dari perjalanan teman-teman semua, momen apa di mana teman-teman masing-masing di sini mulai ada kesadaran atau mulai menyadari gitu ya, kayaknya ada yang perlu gue ubah deh dari cara gue menjalani hidup gitu. Gue tuh inginnya lebih seperti ini atau lebih seperti itu. Itu ada nggak salah satu, mungkin momennya nggak cuma satu, tapi salah satu momen yang saat ini keinget gitu ya. Dan itu momennya apa, dan apa yang kemudian Mas Darwis, Bang Yeri atau Inal lakukan gitu saat di momen itu. Silakan. Siapa aja mau mulai dulu? Dari Mas Darwis dulu. Inal, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini vibrasinya tuh positif banget Mas Ali. Saya seneng banget. Saya juga waktu itu lagi galau-galaunya, saya diajakin sama Mas Ali, Inal ayo yuk kita ngobrol bareng yuk di situ, di atas itu. Selama 5 hari mukaku langsung ceria, sumringah gitu. Ya ternyata kehidupan memang seperti itu teman-teman. Naik turun yang sekiranya ya manusiawi. Setiap manusia itu punya fase. Fasenya kita naik-naiknya, semangat-semangatnya ya memang ada, turun-turunnya ada juga gitu. Nah, tadi pertanyaan dari Mas Ali, mungkin di sini saya mewakili anak mudanya. Dan karena kan memang fase kehidupan kan mulai dari kita kecil, remaja, dewasa, mungkin saya dewasa, bapak dewasa. Jadi mungkin ini perjalanan hidupku yang saya ceritakan mulai saya berjuang juga Mas Ali. Jadi teman-teman kalau misalnya ngelihat di cek kedengaran suaraku? Kedengaran. Oh iya. Suaraku kedengaran kan? Jadi saya pun juga harus pakai gini.
Ya, jadi saya pun juga sebenarnya tuh teman-teman nggak seperti dengan apa yang teman-teman lihat sekarang. Saya adalah anak kampung, anak daerah teman-teman, di mana momen anak daerah punya keinginan besar untuk menjadi maju, menjadi orang yang sukses, itu selalu direndahkan oleh teman-teman di sekitarnya. Anak kampung nih yang bilang kalau dirinya itu mau berjuang jadi orang besar di tanah rantau di Jakarta. Pada saat itu momen dimana tuh saya punya mimpi besar untuk menjadi orang yang berpengaruh. Di sekitar saya bilangnya apa? Ingat diri gitu, tahu diri lu gitu. Tapi pakai bahasa Bugis karena saya dari kampung, dari Bone, Sulawesi Selatan. Pada saat itu saya bilang ke diri saya kalau semua orang itu punya kesempatan, semua orang itu punya keinginan untuk maju dan mereka pasti bisa dapetin itu kalau mereka mau berjuang. Saya coba untuk berjuang waktu itu, teman-teman. Saya mencoba untuk men-challenge diri saya itu pada saat saya mau kuliah di Jakarta. Di Jakarta itu ternyata maksudnya pada saat mau tes untuk kuliah di Jakarta itu ada banyak banget kan rintangannya. Maksudnya Kak, kita jalur-jalurnya itu mau masuk SNMPTN, SBMPTN, UMPTKIN, SPAMPTKIN. Kebetulan saya background juga pesantren, teman-teman. Nggak kelihatan ya? Jadi pada saat itu saya tetap masih dalam pendirian saya mau jadi orang yang berpengaruh di Jakarta. Ternyata teman-teman hasilnya apa? Pada saat itu saya nggak ada yang lolos sama sekalipun. Semua jalur yang saya udah saya usahakan untuk memperjuangkan itu bisa lulus ke Jakarta, saya nggak ada jalannya teman-teman. Tapi di situ saya punya optimisme yang besar. Saya punya keyakinan besar itu kalau sebuah mimpi kita mau benar-benar mengusahakan gitu, kita benar-benar ngerasa bahwa itu mimpi kita terbesar, maksudnya terbesarnya pada saat itu pasti akan ada kemudahan. Ternyata saya coba lagi tes untuk jalur swasta, jalur mandiri dan jalur beasiswa. Saya tes di jurusan yang sama pilihan saya. Ternyata saya terima beasiswa dari Kemenak RI di jurusan yang sama, di jurusan farmasi sampai apoteker. Dan saya merasa bahwa ternyata setiap apa yang kita perjuangkan dan kita rasa yakin gitu untuk menemukan itu bisa loh kita rasakan sampai saat ini. Dan sekarang gara-gara beasiswa itu teman-teman, saya bisa seperti ini. Saya berani lagi untuk mewujudkan mimpi-mimpi saya. Walaupun memang kejadiannya hampir sama lagi pada saat saya kuliah ya. Pada saat saya kuliah, saya kan anak kampung yang lihat aja itu lompat-lompat sebegitu kampungannya. Karena di kampung itu nggak ada lift sama sekali. Pada saat saya udah di Jakarta, saya bertemu dengan teman-teman, saya sapa kan, saya kan orang kampung yang kepengen berteman sama orang-orang yang berpengaruh gitu, maksudnya orang-orang yang kayak anak gaul gitu. Saya pakai saya kamu diketawain gitu, sampai ngerasa kayak ciut duluan. Saya ngerasa ciut duluan, sampai di momen kayak teman-teman kok nggak ada yang berteman sama saya gitu. Karena saya pada saat ngomong saya kamu itu diketawain, jadi ngerasa insecure duluan, ngerasa rendah diri. Jadi fasenya lagi berulang. Di momen waktu saya mau berjuang untuk ke Jakarta, ternyata ada lagi yang mau merendahin gitu. Pada saat saya ngerasa bahwa saya mungkin ada sesuatu yang masih kurang di dalam hidup saya gitu. Oh ternyata saya belum terbuka nih mindsetnya kalau misalnya saya harus menerima orang-orang di sekitar saya. Mungkin nggak semua dengan sama dengan apa yang saya ekspektasikan. Harus sesuai dengan apa yang saya inginkan gitu. Mereka harus nyapa saya dengan senyum seperti saya gitu. Jadi saya pada saat itu mengubah mindset saya, mengubah cara berpikir saya. Oh mungkin memang mereka itu caranya seperti itu bertemannya. Jadi saya harus membuka diri saya. Saya ajakin mereka lagi ngobrol gitu. Saya mencoba untuk pakai lu gue. Dan ternyata lama kelamaan teman-teman terbuka lagi pintu-pintunya. Dan dari situ saya merasa bahwa setiap ada masalah, selama kita memang berusaha untuk berpikir positif dengan apa yang kita jalankan, itu pasti akan ada kemudahan selanjutnya gitu. Memulai membuat sesuatu lagi, kenapa mau tepuk tangan? Silakan tepuk tangan. memulai lagi teman-teman, kayaknya mau buat komunitas waktu itu. Saya tuh di kampus dibilang sama teman-teman, emang kamu bisa jadi leader gitu. Sedangkan kamu tuh di farmasi tuh masih banyak kekurangannya. Saya kan jurusan farmasi teman-teman. Jurusan farmasi itu kalau di faktanya itu setara atau lebih susah dibandingkan kedokteran. Jadi kita tuh kuliah dari jam 7 sampai jam 3 malam saya harus kerjain laporan. Bangun lagi jam 5
begitu terus. Jadi teman-teman tuh ngerasa underestimate gitu, kamu nggak akan mungkin gitu Nal gitu. Kerjaan kita aja di kuliahan itu susah. Masa sih kamu mau buat lagi komunitas? Tapi saya bilang ke diri saya pasti akan bisa gitu. Selama keyakinan saya untuk membagikan sesuatu kepada orang lain, pasti ada kebaikan lagi yang datang ke saya. Ternyata pada saat itu saya langsung dinobatkan sebagai mahasiswa berprestasi di kampus, jadi wisudawan terbaik juga di UIN Jakarta, kayak gitu. Sampai momen dimana kayak saya bilang ke diri saya mau eksekusi apa lagi gitu dalam hidup saya. Ternyata saya suka untuk menemani teman-teman untuk berjuang gitu. Kayak misalnya pada saat saya udah menjadi wisudawan terbaik teman-teman, saya coba untuk bikin satu konten di sosial media. Saya sharing-sharingkan apa yang saya sudah lakukan gitu. Dan ternyata saya ngerasa bahagia, seneng gitu. Bersyukur banget kemarin saya ngobrol sama Mas Ali. Pada saat saya ngalamin kayak fase-fase down-down juga kan. Saya ditanya, kamu tujuan hidupmu apa gitu. Sampai di situ di titiknya nih malah kayak, apa ya tujuan hidupku gitu. Tapi sebenarnya itu kita udah tahu tujuan hidup kita. Dengan teman-teman datang ke sini mungkin tervalidasi kembali. Oh ini benar tujuan hidup kita gitu. Ternyata tujuan hidup saya itu setelah saya udah belajar sama Mas Ali dan saya mengikuti kehidupan saya, ternyata memang saya cocok untuk menemani orang lain untuk mengembangkan potensinya. Makanya dari sekarang saya bangun di Tulang Indonesia, di Kabupaten Indonesia, Indonesia Campaign, bikin beasiswa buat anak-anak muda dari hasil endorsement saya, dari hasil pekerjaan saya buat mereka mau dari SMP, SMA, S1, diploma, S2 sampai profesi kayak gitu. Thank you Rinaldi, Bang Yeri. Aku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bang Ali. Ya. Thank you. Ini luar biasa. Semakin meneguhkan saya bahwa orang kalau suka Metallica tuh keren-keren biasanya. Jarang yang nggak keren. Ya perkenalkan aku Yeri Batina Sarani. Ya. Terima kasih sudah diberikan kesempatan. Kalau saya menyimpulkan saya malam ini mungkin kalimatnya adalah kesempatan kedua, gitu. Karena saya rasa bisa duduk nih di depan semuanya ini karena ada sebuah kesempatan yang diberikan. Nah background saya itu sebenarnya suram ya. Saya pemakai narkoba yang cukup lama. Saya pakai narkoba dari kelas 1 SMP. Iya, baru ganti celana merah ke biru udah pakai. Ya, saya juga nggak pernah kepikir satu SMP gitu. Tadinya anak baik-baik, anak pemain bola. Terus saya juga berprestasi di sekolah. Terus saya juga dulu atlet tenis gitu. Jadi kepikiran masa depan kayaknya di tangan lah gitu. Saya bukan anak broken home, saya bukan anak yang dipaksa-paksa. Jadi tukang jualan di sekitar sekolah saya ternyata bandar narkoba. Nah itu modus yang sampai ada hari ini. Dan mereka tahu kalau nawarin anak-anak pertama sampai ke 20 ya jelas nolak. Tapi yang ke 50 belum tentu. Nah itu agresifnya di sana. Itu nanti panjang lebarnya saya bisa cerita. Tapi akhirnya saya mengalami sebuah start kehidupan suram di situ. Saya SMP 2 kali dikeluarkan dari sekolah. Saya SMA 8 kali saya dikeluarkan dari sekolah. Sampai dulu ada rayon kan kalau di Jabodetabek nih saya udah blacklist tuh nggak bisa lagi. Saya lanjut sekolah di Banjarmasin dikeluarin lagi. Saya pindah lagi di Cirebon keluarin lagi. Saya lulusnya di Losari antara Cirebon dan Tegal. Gitu. Jadi terus ya badan hancur lah. Saya positif hepatitis C akut, lever saya kena, jantung, paru, ginjal, psikis saya juga kena gitu. Udah sampai dalam tahap teriak-teriak, ngomong sama pohon, ngomong sama kursi, dan begitu banyak kegagalan. Nah, saya nggak pernah kuliah karena dulu DPO polisi, jadi saya nggak bisa gitu. Dan kehidupan tuh kayak satu kaki udah di kuburan, satu kaki masih hidup dah gitu doang. Satu kali saya pernah ditemukan overdosis, jadi ditemukan udah berbusa, badan saya udah kaku, diangkat sama teman-teman dibuang di Comberan di Rawamangun, gitu. Jadi yang buat saya sedih waktu itu bangun pagi adalah saya lebih hina dari sampah karena sampah dibuang orang di tempatnya, saya dibuang begitu aja gitu. Nah lalu di tengah kefrustasian itu ya berapa kali saya coba bunuh diri, mungkin 4 sampai 5 kali gitu. Nah momentumnya adalah satu momentum
Ketika saya satu kali saya dipukulin nih di satu sekolah di Jakarta. 30 orang keroyok saya karena saya dituduh maling waktu itu. Nah, memang dulu saya maling, cuma waktu itu bukan saya yang maling gitu loh. Jadi udah ada orang duluan. Ya, saudara lihat aja penampilan kayak gini ya, saya duluan lah yang di masa gitu. Lalu papa saya dipanggil ke sekolah. Nah, waktu kami jalan berdua masuk dari pintu gerbang ke ruang guru, itu satu sekolah teriakin saya dan papa saya maling. Jadi saudara tahu kan kalau maling diarak orang tuh ya. Nah itu saya alami. Nah saya cerita sedikit tentang almarhum papa saya. Papa saya itu orang yang paling gila bola yang pernah saya temui. Ya, dia kapten timnas tahun 70-an, cabang olahraga sepak bola, pelatih nasional. Penghargaannya waktu sebelum meninggal adalah Bapak Futsal Indonesia. Jadi yang bawa olahraga futsal tuh papa saya, pelatih, komentator, udah ya kayak Bapak dengan fotografi. Ini saya ingat papa saya kalau gini nih, karena nggak beneran, karena perawakan dan pembawaan cara ngomongnya sama dan kecintaannya sama fotografi mirip sama cintaan papa saya sama bola gitu. Ini bukan profesional lagi, ini udah dedikasi gitu loh, kayak mengabdi gitu. Nah, satu kali ketika kita lagi teriakin itu momen paling memalukan. Gelora Bung Karno teriakin papa saya hebat, keluarga dalam tahap bosen gitu. Saking udah seringnya. Nah jadi itu momen paling emosional antara saya dan papa saya. Saya intip matanya tuh berkaca-kaca, bayangin ini anak yang dilahirkan, anak laki-laki dengan sejuta mimpi, sampai pada akhirnya diteriakin maling. Ya. Tiba-tiba dia berhenti. Seakan-akan dia gak peduli sama orang lain, dia rangkul saya kuat-kuat. Lalu di tengah teriakan dia bilang gini, ini yang membuat saya bisa mengalami sebuah revisi hidup yang ekstrim saya bilang. Dia bilang gini, Yeri ingat kamu bukan maling, kamu tuh anaknya papa. Angkat muka kamu, jalan lagi kita. Kami nangis berdua di tengah lapangan itu. Kami jalan berdua ke ruang guru, saya dikeluarkan dengan tidak hormat. Lalu di depan pagar sekolah papa saya bilang, apapun yang terjadi kamu tetap anaknya papa. Jadi yang saya dapatkan itu adalah identitas. Jadi yang buat saya berubah adalah ketika saya mendapatkan sebuah informasi penting tentang identitas siapa saya. Saya bukan sampah, saya bukan kopian murahan orang lain, saya bukan anak second level, saya bukan pecandu yang gak layak sembuh, yang di stigma kadang sama BNN stigma, polisi stigma, ya tangkap, perangi gitu. Saya dicintai, saya tidak dilupakan gitu. Nah di situ saya menemukan sebuah sebuah paradigma tentang siapa saya. Nah mulai dari situ saya muncul sebuah semangat teguh bahwasanya saya nggak bisa rubah masa lalu saya, tapi dengan cinta dari keluarga, semangat dari teman-teman, seperti kayak gini, itulah yang membuat saya bisa merubah masa depan. Jadi teman-teman, yang membuat seorang pecandu narkoba itu berhenti bukan karena takut dihukum mati gitu, karena saya udah hukum diri saya sendiri berkali-kali. Tapi kepedulian kayak gini, bayangkan sebuah kepedulian sederhana bisa membangkitkan jutaan kehidupan. Dan seakan-akan papa saya bisa lihat 20 tahun kemudian anaknya yang dibuang orang di comberan, yang dikeluarkan dari sekolah berkali-kali, yang gak punya harapan, penyakitan, udah ngomong sendiri, teriak-teriak sendiri. Seakan-akan dia punya iman dan dia memiliki sebuah kemampuan bahwa 20 tahun kemudian anaknya akan berdiri di depan orang-orang luar biasa untuk menceritakan bahwa masa depan pasti bisa dirubah. Dan buat saya itulah momentum malam hari ini. Saudara sudah berapa hari, besok terakhir, dan saya percaya bahwa suatu saat saudara akan yang duduk di depan dan kami akan mencatat. Mungkin sekian dulu. Terima kasih. Silakan Mas Daris. Aku sudah Wah ini tadi cerita anak muda semua ya. Saya sekarang giliran yang tua. Legend. Ya terima kasih, selamat malam semua. Malam. Oke, jadi menarik sekali cerita-ceritanya tadi. Tapi saya akan coba sharing bagaimana proses saya sampai detik ini, dan sebelumnya saya terima kasih juga diundang kemari ya. Jadi artinya
sharing itu bukan berarti yang memberikan sharing itu sudah lebih baik, tidak ya. Ya ini sebuah proses saja, pada akhirnya seseorang bisa menjadi seseorang lah ya, yang bukan siapa-siapa jadinya menjadi siapa-siapa karena sebuah integritas. Saya akan bercerita bahwa dulu saya adalah pilot ya, tapi sebelum pilot ya jelas saya di pendidikan SMP SMA lah. Saya ini keluarga yang jatuh karena ayah saya korban politik ya, jadi kita udah habis-habisan lah. Jadi saya pada saat itu berpikir untuk melanjutkan sekolah yang nggak bayar, karena sebetulnya banyak teman-teman saya termasuk saya sebetulnya tadinya mau ke sekolah di seni lah ya, yang berkaitan dengan seni. Kebetulan banyak teman saya di ITB ya, seni rupa ITB ya. Tapi karena saya nggak ada biaya ya, saya cuma ikut-ikutan aja, dan saya berpikir bahwa saya harus melanjutkan perjalanan saya ya. Akhirnya saya milih pilot. Masuklah saya pilot dan saya jadi pilot. Sampai kira-kira saya 2 tahun, pada saat itu memang yang diberikan tugas saya itu dulu, saya kebetulan tempat saya bekerja itu dikontrak dengan ABRI ya, Mabes ABRI, untuk selalu mengirimkan atau bawa tentara-tentara dari Timur-Timur. Dulu kita konflik Timur-Timur ya, tahun 74-75 itu lagi konflik tinggi. Jadi memang pada saat itu banyak teman-teman saya yang menjadi pilot tapi dia di airlines, jadi enak, ada pramugarinya lah ya. Sedangkan saya menggunakan charter ya, semua kerja sendiri, isi bensin atau refilling aja sendiri. Dan saya ditugaskan di tempat konflik, itu yang saya menjadi tidak nyaman karena begitu ngeliat peperangan banyak ya. Jadi nggak inilah, pada saat itu kan luar biasa peperangan ya di Timur-Timur. Nah akhirnya mulai ada rasa nggak nyaman saya, dan 2 tahun kemudian saya resign, keluar saya bingung mau kemana karena saya masih dikontrak, nggak boleh license saya ditahan ya, akhirnya nganggur saya. Nganggur bingung. Kebetulan waktu itu saya jadi sopir tembakan, kalau taksi sopir tembakan bisa, jadi kita tanpa bawa license kita nerbangin pesawat gitu ya, namanya juga nakal ya. Bisa semua kalau nggak terjadi kecelakaan, tapi amin lah, amit-amit nggak terjadi. Dan itu saya lakukan sekali-kali sampai akhirnya saya stop. Tapi yang menjadi trigger saya itu suatu hari saya dikontrak atau di charter dengan satu fotografer dari Italia, saya masih ingat. Saya anterin, saya tungguin dia motret di Pulau Seribu dulu, ada airstream di sana kecil kan. Saya lihat motret, saya ngeliat wah jadi tukang foto enak juga gitu. Terus saya tanya di mana sekolah foto segala macam, dia bilang ada lah, disebutin lebih banyak di Amerika kalau enggak ini, tapi lagi-lagi gimana sekolahnya ya, duit aja kagak ada gitu kan. Akhirnya dari situlah keinginan saya menjadi fotografer muncul, dan saya belajar secara otodidak aja. Dan setelah itu saya mulai bisa berpikir bahwa kayaknya profesi ini yang saya mau jalankan. Di situ saya berpikir bahwa mungkin Tuhan ngasih kesempatan saya 2 kali. Sekali pilot saya out dan ini. Dan pada saat saya memilih fotografer, di situ lahirnya ada satu niat saya. Dalam batin saya bilang, saya pengen jadi fotografer yang betul-betul saya mau jalanin sampai mati.
Dan pada saat itu orang tua saya dengar marah dia. Lu udah jadi pilot mau jadi tukang foto. Tahu nggak kamu kerjaan kamu di mana? Di kebun binatang nanti kamu motretin. Kalau nggak dari rumah ke rumah Pak, pas foto gitu. Tapi saya nggak tahu gimana. Itu saya ingat tahun 77. Saya bilang enggak Pak. Fotografer tuh nanti kayak profesi lawyer, dokter segala macam saya sebutin. Wah ngaco kamu, dia bilang gitu. Pada saat saya ngomong gitu, saya nggak tahu itu mulut dari mana. Selesai ngomong itu saya dalam batin, iya ya, nggak mungkin gitu. Tapi mungkin saya punya niat, ya, saya harus seperti kayak gitu. Akhirnya pada saat itu saya kayak punya keyakinan, suatu saat nanti saya pengen punya profesi ini yang mungkin akan salah satu pilihan orang dan akan sama dengan profesi yang lain. Setelah saya jalanin 10-20 tahun baru mulai saya rasain. Disitulah sebetulnya ada satu hal yang menarik yang saya mau utarakan adalah bahwa pada saat kita punya niat dalam batin apapun itu sebetulnya terkonek. Dan itu saya rasakan. Dan disitulah sebetulnya ada satu janji atau komitmen saya. Pada saat itu kan saya susah belajar fotografi dari mana? Saya ketemu senior aja zaman dulu ya. Wah kayaknya ini fotografi senior. Saya baru mau nanya beli kamera di mana? Dia udah ngeliat kayak begini gitu. Udah kayaknya jauh benar. Saya pikir kayaknya ngedeketin fotografer senior tuh kayak dewa jauh gitu loh. Dan disitulah saya punya niat. Tuhan kalau saya jadi tukang foto bener aja, saya pengen punya tempat informasi fotografi, nggak kepikiran sekolah waktu itu. Dan ternyata saya 5 tahun, 10 tahun saya jadi fotografer, keinginan saya buka pendidikan bisa terrealisasi. Jadi sejak tahun 98 tuh saya udah punya. Dan ya relatif setelah saya pikir ya antara 10-15 tahun lah kalau nggak salah. Dan disitulah sebetulnya dari semua perjalanan saya ada 3 hal yang saya bisa dapatkan adalah menjalankan apapun itu kita harus punya basic. Kita harus punya basic spirit, kita harus punya basic motivasi, dan kita harus punya basic mentality. Dan itu saya jalankan. Karena kalau hanya sebuah teori, saya bercerita ini dari pengalaman saya bukan teori, karena saya nggak pernah ngambil teori dari orang lain, susah dari mana. Ilmunya waktu itu saya tinggal jalan dan pelan-pelan saya lihat spirit itu apa gitu loh. Ya tanpa spirit jalanin hidup atau berprofesi agak sulit gitu. Bisa pas turun ngedrop ya udah selesai. Harus punya motivasi. Motivasi itu apa? Motivasi ya dari hari ke hari, dari tahun ke tahun kita harus punya motivasi. Tanpa motivasi ya 10, 20, 30 tahun kita ngerjain gitu aja. Yang ketiga adalah mental. Mental itu apa? Mental itu sebetulnya sangat wajar manusia di dalam menjalankan hidup. Kalau dia lagi sukses dia sombong, lagi jatuh dia ngeluh. Ngomel paling enggak. Itu harus dibalik. Pada saat kita di atas, itu kita harus betul-betul selalu ngeliat ke bawah. Karena apa? Karena begitu di atas kita harus mempersiapkan diri ke bawah, karena hidup kan begitu. Dan itulah yang saya coba jalankan di dalam saya menjalani fotografi. Dan yang menarik adalah ilmu fotografi itu saya dapatkan selaras dengan saya coba terapkan di dalam hidup. Dulu saya kan bingung belajar fotografi dari mana, terus tiba-tiba saya tahu bahwa ada yang ngasih input bahwa fotografi itu kamu melukis dengan cahaya. Oh, berarti saya harus belajar cahaya. Cahaya apa? Saya coba cek secara logika saya. Loh,
kamera diciptakan menggunakan ISO rendah. ISO rendah berarti kan pakai sinarnya matahari. Bukan Petromax atau apa. Kalau kita motret di sini kan ISO-nya rendah. ISO-nya tinggi, sorry. Kalau di luar kan rendah. Berarti ada mataharinya. Saya ngeliat, kok matahari yang dipilih? Bukan Petromax, bukan apa, bukan lampu apa. Matahari kan sumber energi. Sumber kehidupan. Oh, saya harus belajar berkehidupan. Jadi saya selaraskan, oke, belajar fotografi, saya harus belajar hidup. Karena belajar fotografi, seorang fotografer itu sebetulnya kalau dia tidak paham benar, dia pasti pertama adalah yang dikejar hanya materi. Yang kedua adalah dia merasa paling bagus pasti. Dan ketiga, dia selalu bilang bahwa foto gua bagus, foto lu jelek. Itu umum, saya belajar. Dan itu harus dibalik saya, karena apa? Saya harus belajar hidup. Oke, hidup apa? Ya saya harus introspeksi. Jangan pernah diri kita bilang bagus, saya nggak pernah bilang foto saya bagus. Karena orang bilang foto bagus, ah masa sih? Saya sampai nggak tahu foto saya tuh bagus atau enggak. Cuman orang bilang aja katanya. Tugas saya terus saya belajar. Saya belajar foto sampai detik ini. Seperti halnya saya belajar hidup. Makanya mempelajari fotografi selain kita belajar mengenai sinar, jelas cahaya kan yang kita pelajari, belajar cahaya yang benar. Sampai dengan kondisi teknologi yang modern sampai sekarang ini pun kita nggak usah takut dengan artificial intelligence atau apa, karena dasarnya adalah menggunakan lighting. Lighting nggak bener berarti foto itu nggak bakal hidup. Nah dari dasar cahaya itulah saya masuk di dalam kehidupan. Di dalam kehidupan itu pun saya masukkan ke fotografi. Berarti fotografi itu cara berpikirnya harus masa depan. Bukan masa lalu, apalagi masa sekarang. Kenapa? Karena kalau kita bicara masa lalu, kita pasti akan sombong. Dulu gua menang ini, dulu gua pekerja, dulu kan. Sekarang juga bisa. Lu lagi ngapain? Wah sekarang gua lagi banyak proyek lah sekarang. Tapi kalau kita mau ngomongin masa depan, nggak pernah bisa sombong. Nanti gua mau bikin, ya baru nanti lu, belum tentu besok lu mati, selesai urusannya. Jadi begitu kita berpikir masa depan, muncul spirit kita. Karena fotografi itu harapan buat saya. Jadi sebetulnya ilmu fotografi setelah saya pelajarin dengan saya selaraskan hidup, ada akhirnya spirit dan harapan. Kalau enggak, saya udah 45 tahun saya motret, begitu saya ngomong foto, saya sakit apa aja hilang, karena spirit saya masuk ke sini. Dan disinilah harus kita tuju ke sana, karena fotografi itu bukan hanya mengcapture benda bagus visual cekrek, ya itu memang tujuannya. Tapi tanpa ada kita cara pandang seperti tadi, kita nggak punya energi. Padahal kita hidup dari energi semua kan. Saya motret orang, siapapun lah. Mungkin kalau cekrek ya secara teknis bagus, tapi begitu ada saya bisa munculkan energi ke Ali misalnya, foto itu bisa hidup. Kita hidup bersinergi kan, berenergi kan. Pada saat saya baru ketemu sebetulnya kita tadi udah berinteraksi energi. Begitu saya ngomong kerasa kan, wih bagus asik. Dan energi positif itulah spirit. Jadi pekerjaan apapun ya, itulah inti sebenarnya. Fondasi itulah yang harus kita jalankan. Kalau fotografi ya kebetulan ya saya fotografi ya. Tapi prinsip-prinsip dasar seperti itu. Akhirnya ya kalau sudah ke sana, profesi itu udah bukan passion lagi. Way of life. Saya udah jalanin karena begitu hanya passion, umur 50 tahun bosen lah. Umur saya udah 70 sekarang. Kelihatan masih 38. Masih 25. 25. Tapi kalau saya bicara fotografi,
Saya tadi pagi jam 8 saya udah ngajar sampai jam 12. Jam 12 saya motret sampai jam 4. Jam 4 saya makan, saya ke sini dan sekarang semangat saya masih tinggi. Apalagi ketemu kawan-kawan semua. Karena hidup tuh perlu spirit. Spirit nggak perlu beli kok. Nggak perlu beli. Saya rasa itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Darwis, Bang Heri dan Inal. Kayaknya saya akan langsung buka deh langsung kayak ini paling susah tugas saya nih adalah untuk milih siapa yang saya kasih kesempatan untuk bertanya. Rasanya bersalah gitu kalau yang lain gak ada kesempatan. Oke sebentar, turun dulu tangannya. 1, 2, 3. Oke, kita dulu. Silakan. Langsung. Oke, terima kasih. Perkenalkan saya Mita. Sebelumnya saya mau apresiasi dulu tentang soalnya menurut saya adiksi itu adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa sulit gitu ya. Terus dengar ceritanya yang dari sebegitunya, terus bisa berhasil sampai sekarang, saya cukup appreciate banget sih dan luar biasa semangatnya untuk bisa sampai ke sini. Terima kasih ya. Oke. Kemudian untuk pertanyaannya mungkin satu ya ke Mas Rinaldi. Mas kan waktu membuat mungkin suatu komunitas atau mungkin suatu gerakan gitu ya, itu kan hal yang mungkin banyak banget tantangannya. Nah waktu itu tuh dari diri Mas Rinaldi sendiri mungkin selain dari circle yang udah terbentuk atau kayak gimana gitu ya, apa sih ya Mas yang akhirnya kayak tetap bisa nge-push Mas Rinaldi sendiri untuk tetap jalan atau kayak ngehadapin challenge itu dengan berhasil gitu hingga sekarang gitu. Itu yang pertama, terima kasih. Terus ke Pak Darwis ya. Oke, mungkin lebih ke arah kan pernah karir switch ya istilahnya dari pilot ke fotografer. Nah waktu itu kalau semisalnya ini semisalnya aja. Kalau misalkan waktu itu memang nggak ada tantangan dari menjalani karir sebagai pilot sendiri, apakah juga akan tetap punya interest sebegitunya dengan fotografi atau waktu itu ya kayak memang jalan Tuhan aja atau sebenarnya kayak ada hal-hal di masa lalu yang kayaknya masih berhubungan sama fotografi dan waktu ketemu sama fotografer itu jadi kayak klik gitu atau seperti apa? Terima kasih. Silakan langsung mungkin Mas Darwis dulu. Mas Darwis dulu silakan. Oke, terima kasih. Saya sendiri kalau ditanya suka bingung, ya kenapa saya tiba-tiba itu. Tapi itu adalah pilihan hidup. Kadang-kadang kita tanpa disadari, ya, kita terus merubah cara hidup kita. Mungkin ya ini sekedar asumsi saya, tapi saya merasakan kok ke sana. Ibu saya nggak rela saya jadi pilot, karena begitu banyak teman-teman saya nggak ada. Ya, jadi mungkin doanya ibu, setiap saya pulang ke Bandung ya, kebetulan orang tua saya di Bandung, kok ibu kelihatannya nggak ini. Dan waktu saya switch dari ini ke, saya belum bilang fotografer, pokoknya saya keluar dan saya mau cari profesi yang lain. Semua gak ada yang setuju. Yang setuju cuma satu, ibu saya. Dan disitulah akhirnya saya meyakini karena ibu saya merestui, saya bilang sama ibu saya, Bu, saya tekad ke sini. Ya udah kamu jalankan ke sana, kamu nanti kasih tunjuk bapak kamu kalau kamu berhasil gitu. Dan memang saya coba buktikan. Jadi 3 tahun lah, 3-4 tahun saya, ya kebetulan Tuhan memberikan saya jalan ya. Dan secara kebetulan, banyak kebetulan yang saya dapatkan. Mungkin karena niat lagi ya. Karena ini sekedar sharing aja. Kadang-kadang kita menjalani hidup, itu ada niat
yang betul-betul dari batin sama ada yang niat dari pikiran. Kalau dari pikiran kadang-kadang masih belum esensinya belum betul-betul tepat, tapi begitu batin ini kan dari dalam. Misalnya pikiran, aduh gue pengen ganti mobil, itu cuma pikiran doang. Tapi begitu kita pikir, aduh saya kalau punya sesuatu ini, saya pengen berbuat begini untuk, ya biasanya yang berkaitan dengan bukan hanya diri kita, itu pasti akan, saya punya pengalaman sih, ratusan kali saya punya pengalaman. Begitu saya lihat, saya pengen begini, karena kalau bisa begini saya bisa memberikan edukasi lebih banyak orang, bisa. Tapi begitu saya pengen beli kamera yang baru, nggak bakal. Sampai kapan juga nggak bakal. Ya nggak jadi deh. Ya seperti itu. Baru mau ya. punya. Itulah ya. Jadi pada saat ibu itu, oke, kami ada jalan. Dan saya masih ingat orang yang memberikan apresiasi pertama ke saya itu Mbak Rima Melati, mungkin ada yang tahu ya, almarhum Mbak Rima Melati. Karena dia yang saya foto pertama untuk saya dibayar 50.000 tuh. Iya, untuk poster di Hotel Borobudur. Saya masih ingat ya, itu saya terima duit pertama. Dan itulah sebetulnya kadang-kadang niat dari batin itu harus kita coba sadari. Dan biasanya di dalam kita menjalani tanpa di luar kesadaran kita. Makanya lah alangkah baiknya setiap kita mikir, kita harus coba bisa ngelewatkan batin kita. Kita lagi mikir, boleh tanya, oh bener gak yakin, jalankan. Dan memang ini satu input yang gak salah, doa ibu itu luar biasa. Kalau bapak mah hanya kasarnya ya, sorry, cuma nyetrum doang. Iya betul, ibu itu luar biasa, makanya tidak boleh lupa sama ibu aja, itu ya. Dan itulah sebetulnya dari seperti itu yang menjadi spirit saya sampai detik ini. Walaupun ibu saya udah nggak ada, dalam kondisi apapun saja komunikasi dia, karena energinya masih ada. Energi itu nggak bakal hilang aja, itu saya yakinin, sangat yakin saya. Sampai detik ini, walaupun saya udah begitu lama ditinggalkan ibu saya, bapak ibu saya masih kontak secara batin ya. Batin itu energi nggak bakal hilang. Dan pada saat kita itu sebuah trigger ya, itu nggak boleh surut. Karena biasanya ya dari pengalaman saya sekali lagi, Tuhan tuh nggak bakal memberikan kesempatan 2 kali lah, sekali biasa. Yang lainnya mah cuman ya ini aja. Begitu karena perubahan yang drastis itu biasanya cuma sekali di dalam hidup. Dari pengalaman saya ngobrol teman semua. Yang sisanya ya itu hanya apa biasanya ya sebuah proses lebih naik lagi, tapi yang betul-betul itu pasti cuma sekali. Sama dengan barusan Mas ini cerita, sekali tak bang. Itu yang memang harus kita sadari. Dan ya begitu kita sudah punya pilihan, kita harus konsekuen ya dalam kondisi apapun. Bahkan saya ngalamin waktu 98 kondisi politik kita hancur kan, 2 tahun saya nggak kerja, ya saya tetap jadi fotografer. Teman saya banyak yang udah berhenti, saya ya jualin barang saya yang ada untuk makan, masih cukup. Yang COVID kemarin lebih parah lagi, 2 tahun sekolah saya nggak jalan. Tapi saya selalu bilang sama orang saya, yang penting ini kamu bener, kalau ini bener kamu, semuanya pasti akan ada jalan. Dan akhirnya bisa jalan. Kita nggak pernah sadar sekarang ini ngalamin 2 tahun vakum loh. Tapi kita harus bersyukur kan, kita masih hidup semua di sini. Jadi itu paling gampang adalah setiap kita melakukan sesuatu, kita harus berpikir yang paling buruk. Jadi jangan mikir yang enak terus gitu. Pada saat kita ngalamin penurunan ya kita punya spirit lagi,
untuk naik ke atas. Dan itulah hidup ya, selalu kan begitu, nggak mungkin. Sampai kapanpun kalau kita masih selama hidup ya kita menjalani hidup akan kita mengalami seperti itu. Tapi kalau udah kita berserah, apalagi kita udah berpikir di atas di bawah sama aja, kita nggak bisa membedakan. Bahkan makan di kaki lima sama restoran aja buat saya sama aja, nggak ada bedanya. Apa coba? Apa yang membedakan? Nggak ada. Seperti itu. Ya, terima kasih. Mungkin sebelum ke Inal, mungkin dari Bang Gir mungkin ada yang mau di-share juga nggak terkait apa yang tadi mungkin kayak resonate juga sama apa yang tadi Mas Darwis sampaikan juga. Iya, kalau kayak dalam masalah adiksi ya, kalau menurut pandangan pengalaman ya, bukan akademis ya, ketika kita menemukan sesuatu yang lebih hebat, lebih dahsyat, maka akan mudah kita untuk menghilangkan adiksi itu, apalagi narkoba ya, itu kan nggak mudah. Nah, buat saya adalah passion, mimpi, ketulusan itu, cinta kasih dari orang tua. Meskipun kita mungkin di tempat ini nggak ngalamin kasih yang luar biasa, tapi kita bisa menentukan keluarga seperti apa yang akan lahir dan cerita hebat seperti apa yang akan lahir lewat hidup kita nanti waktu kita berkeluarga. Nah, semua yang dibahas ini dari kemarin saya yakin sampai besok adalah poin-poin yang jauh lebih kuat dari kekuatan adiksi itu. Jadi menurut saya pembahasan kita ini adalah pembahasan yang memiliki energi yang bisa mengalahkan kejahatan terorganisir narkotika gitu. Makanya saya yakin bahwa harapan pasti ada, masa depan pasti ada gitu. Dan pada akhirnya semua ini kan mungkin buat beberapa orang ya ini sebuah pembelajaran. Tapi kalau buat saya ini sebuah yang dibahas ini semua nih kunci untuk apa? Untuk kita mencari gembok-gembok di luar sana di mana kita jadi penyelesai masalah. Kita adalah orang-orang yang punya nyali dan hati untuk berdiri di titik-titik krisis bangsa ini. Sehingga mungkin kita bukan orang yang berprofesional aja, tapi kita orang yang berkontribusi kepada krisis-krisis yang ada sehingga melahirkan sejarah-sejarah baru yang pasti akan tercipta waktu kita terus menjaga dan memelihara itu. Jadi ini pertemuan-pertemuan gini kalau dari sudut pandang saya, ini adalah pukulan telak untuk benar-benar narkoba di luar sana. Jualan aja nggak akan laku karena orang akan pilih, wow ada cerita besar di sini, wow ada cerita hebat di sini, dan itu akan kalah jauh gitu. Ini pukulan telak buat orang-orang yang berniat menghancurkan bangsa ini. Gitu. Thank you. Inal tadi pertanyaan. Tadi pertanyaannya lebih ke komunitas ya. Gimana sih caranya supaya bisa tetap jalanin komunitasnya gitu ya? Oke. Sejujurnya motivasiku itu membangun komunitas itu berasal dari perjuanganku juga pada saat saya masa-masa kuliah. Tadi saya sempat notice ke teman-teman kalau saya itu ngalamin overthinkingan, ngalamin down juga, teman-teman selalu underestimate dengan apa yang saya perjuangkan. Ternyata mindset saya tuh belum terbuka pada saat itu. Pada saat saya berjuang, ternyata perjuanganku pun juga nggak semudah itu. Jadi saya mau cari mentor itu susah banget. Waktu itu masa-masa kita mau dapat mentor aja itu susah. Kenapa? Karena mereka harus dibayar. Sedangkan saya anak kuliahan waktu itu. Dan saya mau deketin sama orang-orang yang berpengaruh. Mereka itu akan kesulitan untuk ajakin kita diskusi karena siapa saya gitu. Jadi ada komitmen saya pada saat itu Kak, bilang ke diri saya, kalau saya nanti udah jadi orang hebat, orang besar, saya kepengen untuk bikin satu wadah buat temenin mereka juga untuk bertumbuh. Mungkin saya akan jadi mentornya mereka di pertama kalinya gitu. Jadi ternyata pada saat saya udah semester 6, saya merasa bahwa mungkin ini saatnya gitu. Momen dimana juga ada adik-adik yang selalu bercerita lewat sosial media. Kebetulan saya aktif di sosial media, banyak teman-teman yang curhat gitu. Kak gimana sih cara kayak gini, Kak gimana sih caranya untuk keluar negeri, gimana sih caranya untuk bisa belajar public speaking Kak gitu. Jadi saya mengumpulkan semua pertanyaan-pertanyaan itu jadi doktrin buat saya itu untuk ayo deh saya mulai deh bikin satu wadah buat mereka. Saya bangunlah namanya itu Youth Ranger Indonesia. Ternyata dari Youth Ranger Indonesia ini betul-betul dimulai dari nol.
saya adalah anak mahasiswa, saya anak kampus teman-teman. Sekiranya itu saya dapat beasiswa tapi 1 juta. Di Jakarta 1 juta tuh 1 bulan bagaimana gitu. Orang tua aku juga kerjanya waktu itu masih bengkel. Beliau juga dapetin uang dari jualan apa ya, kayak makanan gorengan gitu. Satu sisi saya juga memikirkan itu gitu. Bagaimana cara saya itu untuk bisa membuat hidup saya itu bisa stabil lah di Jakarta. Satu sisi juga saya kepengen untuk membangun komunitas ini untuk bertumbuh. Ternyata setiap apa yang saya lakukan ada aja gitu vibrasi-vibrasi positif yang datang. Kayak misalnya saya dikasih support sama Kemenpora. Kak Inal di sini aja deh gitu. Saya coba walaupun saya waktu itu nenteng spanduk pakai KRL sama teman-teman gitu. Kita nggak bisa pesan taksi atau apa gitu karena duitnya juga terbatas gitu. Pada saat itu pun juga kita di Kemenpora kan biasanya itu ada biaya kebersihan gitu. Kita nggak cukup duitnya untuk bayar kebersihan. Optimisme untuk membangun itu ternyata selalu ada gitu. Ada ada satu momen di mana tuh di sosial media aku mereka si dia ini belum pernah ketemu sama saya. Tapi terinfluence gitu lewat sosial media. Backgroundnya dia tuh masih SMA, tapi beliau itu pakai minum alkohol terus sama pacarnya, tatoan. Dia juga suka minum obat-obatan psikotropik gitu kan, psikotropik. Dan dia juga sebagai anak yang broken home, ngerasa hidupnya tuh nggak ada artinya gitu. Saya coba temenin dia pada saat itu. 1 tahun kemudian dia cerita, kayaknya saya udah diterima di BUMN dan sekarang saya udah pakai kerudung gitu. Dan di situ momen dimana tuh saya ngerasa bahwa ternyata dengan cerita seperti itu, dengan kita temenin mereka aja tuh bercerita, mereka tuh bisa berubah dan saya merasa bahagia. Dari situlah saya juga selalu komitmen, kenapa saya selalu mau bangun komunitas ini walaupun gak ada duitnya, karena memang saya ngerasa bahagia, saya ngerasa senang untuk ngerjain ini, jadinya sampai saat ini saya mau selalu menemani teman-teman bertumbuh kayak gitu. Thank you, luar biasa. Pertanyaan selanjutnya. Sebentar, turun dulu tangannya. 1, 2, 3. Michelle. Silakan. Michelle. Ya, oke. Singkat aja mau tanya ke Bang Eri, perihal adiksi. Adiksi kan bukan berarti harus narkoba ya, bisa jadi ngerokok juga adiksi ya. Saya ngerokok dari kelas 3 SD. Sampai sekarang nggak berhenti, pengurangan ada. Sampai sekarang nggak berhenti. Apakah ada hubungannya dengan identitas? Apakah saya harus menemukan identitas saya dulu baru mungkin bisa bisa berubah, nggak ngerokok jadinya, kan bagus gitu. Sama satu hal lagi, perihal ayah hadir ini, saya ngikutin Bang Eri di Instagram ya. Perihal ayah hadir ini mungkin saya cerita sedikit. Saya latar belakang keluarga saya tuh, saya broken home, terus ayah saya meninggal tahun 2019 dibunuh. Jadi otomatis dari kecil saya udah hidup tanpa figur ayah. Sampai sekarang saya bisa berdiri di sini dengan keadaan yang baik-baik aja, tanpa figur ayah. Jadi ayah hadir ini tuh sepenting apa kehadiran ayah ini di dalam keluarga, especially untuk anak gitu. Ya, thank you. Baik. Oke, aku langsung jawab ya. Iya, buat banyak pria rokok itu identitas. Betul gak? Iya kan? Ya, papa saya tuh satu-satunya pemain bola yang merokok itu papa saya. Gitu. Bahkan saya pernah nemenin dulu di studio RCTI pertama kali tuh, zamannya studio pertama. Yang papa saya minta tuh asbak, saya ingat. Saya bilang dalam hati saya, mana ada studio AC boleh ngerokok gitu. Waktu orang sana bilang, oh saya nggak boleh ngerokok nih Pak Roni. Oh ya nggak apa-apa, aku pulang ya. Akhirnya boleh ngerokok di situ. Gitu. Jadi buat saya sih apapun objeknya, identitas itu sangat sakral. Ya, minimal ya. Aku laki-laki dan kamu perempuan. Dah itu minimal awalnya. Tapi itu informasi tentang diri kita itu akan mempengaruhi banyak hal gitu. Nah, saya juga ngerokok dulu dan yang membuat masalah bukan kebiasaannya gitu loh. Saya kadang-kadang merasa kayak ditemenin gitu. Iya kan? Makanya ada beberapa orang yang
mencoba melarang saya merokok, saya bilang ini lebih setia dari lu bro. Ya kan? Lu kan kalau ada lu pas mau minjem 100 doang nongol gitu kan. Gak ada. Rokok selalu ada dalam selalu setia dalam suka dan duka. Betul ya? Ya kan? Nah, masalahnya adalah ternyata bukan objek rokoknya. Kepuasan batin kita yang gak penuh karena ada satu objek itu. Nah masalah kan gak selalu paru-paru kuat, gak selalu uang juga kuat. Nah masalah kalau ketika itu gak ada, maka kita akan somplak gitu loh. Jadi kita gak punya, saya punya istilah ini, singleness. Kemampuan bertahan dalam kesendirian, tanpa apapun, minimal dengan Tuhan lah. Tapi kita mesti bisa bertahan tanpa apapun gitu. Makanya orang sulit kan mengatasi singleness itu. Ada yang ke rokok, mungkin ada yang ke game online atau apa, karena ada sesuatu yang rongga yang kosong yang kita lagi coba isi, yang kadang-kadang kita sangat mudah tersesat di dalam rongga itu. Ya kan, tambah 1 pacar, 2 pacar kurang, ini hobi sana, hobi ini kurang. Pernah rasa nggak kesepian di tengah keramaian? Iya dong, aneh kan? Gitu. Jadi kita rasa sendiri, kita punya teman, kita punya motivator, kita punya mentor, tapi kayak satu siklus kita tuh kita sendiri dan kita nggak suka keadaan itu. Nah buat beberapa orang rokok itu membuat hati itu mendingan gitu. Cuma saya paru-paru nggak selalu kuat, itu aja. Gitu. Nah itu juga sangat berhubungan dengan pertanyaan yang kedua. Ya, sebenarnya sosok yang mampu untuk membanjiri batin ini adalah sosok figur bapak dalam hidup seseorang. Makanya semua orang tuh pada akhirnya perlu sosok dan figur itu. Saya punya anak perempuan, saya harus sering peluk dia supaya apa? Supaya dia tahu nanti mana pelukan nafsu, mana pelukan tulus, dari mana, dari bapaknya. Gitu. Saya kalau pergi saya minta izin, kenapa? Supaya nanti dia tahu pentingnya minta izin sama bapaknya. Gitu. Ya kan. Nah, jadi gini. Lalu bagaimana dengan kondisi broken home? Ini ya, saya ngomong apa adanya boleh. Semua orang, saya revisi, bukan broken home, nggak punya bapak atau bapak yang nggak berfungsi. Semua orang pasti akan kehilangan bapaknya. Saya punya bapak hebat, tapi sudah meninggal 15 tahun yang lalu. Semua orang harus bisa bertahan kuat dalam sebuah kesendirian. Nah, masalahnya terkadang waktu ayah masih ada, dia nggak berkontribusi rasa, cerita, passion, mimpi, gairah, tulus, jujur, integritas. Nah, sehingga kadang-kadang kita tuh kayak layangan putus gitu. Makanya ya minimal acara berapa hari ini tuh bisa lumayan mengobati gitu. Iya kan? Ini kan yang buat enak acara ini kan ya, koreksi ya kalau salah ya. Bukan cuma pas materinya, pas lagi istirahat sama makan barengnya kan. Iya kan? Saya yakin nih kalau lama-lama di sini nih model orang yang sulit dibubari nih, Pak. Nanti dada-dada di bawah, dada-dada lagi di sini, ngobrol lagi di depan, nggak pulang-pulang. Bener kan? Masalahnya apa? Karena memang kita membutuhkan, tapi maaf, ini nggak bisa tersedia 24 jam buat kita. Gitu kan? Ada beberapa orang lebih ngerasa, kok di sini lebih ngerasa rumah ya dibanding rumah gua ya. Kok Bang Ali kayaknya lebih perhatian dari bokap gua ya. Bokap gue nggak segitunya mikirin mimpi revisi hidup, nggak pernah boro-boro gitu. Nah makanya gini, saya tahu apalagi anak perempuan gitu. Makanya campaign ini mempersiapkan calon-calon ayah gitu, calon-calon ayah laki-laki gini. Kalau nggak siap buat jadi ayah, ya jangan nikah lah, jangan bikin pusing dan menciptakan monster-monster. Oh bener, anak-anak yatim piatu semu, ada bapaknya tapi nggak ada. Nah kita sedang menghadapi sebuah culture deh, kalau saya minta izin nih jelasin soal kayak. Jadi banyak orang-orang mau nikah berpikir jadi bapak, jadi laki-laki setelah nikah tuh kayak gini. Mainan perempuan, mainan anak-anak. Mainan laki-laki perang-perangan. Nah, jadi pas anaknya udah gede suruh megang anak nggak mau. Giliran dipegang nangis, pas dipegang ibunya mau, syukurlah emang tugas ibu-ibu di situ. Sehingga anak-anak sekarang merasakan rongga yang nggak ada. Mereka juga ngerti ini rasanya apa ya. Teman-teman, kita tuh fatherless country terbesar ketiga di dunia. Artinya mau semua agama gagal menciptakan ayah hebat. Gagal gitu. Rumah udah nggak jadi rumah lagi gitu loh. Ya kan? Ya. Makanya syukurlah ada acara kayak gini gitu. Ya kan?
Makanya saudara jangan salah nih, ini saya kasih tau kamu. Semua hal-hal negatif yang diproduksi secara sistematis, dia tahu pangsa pasarnya apa? Orang-orang fatherless. Sebut aja, prostitusi online, judi online. Mereka meskipun orang-orang di otaknya tahu nih, gila ini mah parah banget. Tapi buat orang-orang yang kehilangan father, yang memiliki father issue, kadang-kadang ngomong iya. Karena ada percikan-percikan dikit yang bisa memenuhi batinnya. Nah, tolong didukung juga supaya campaign ini menyadarkan lagi. Bapak-bapak sadar gitu. Kalau kamu nggak mau tanggung jawab sama anak, nanti ada orang kurang ajar di luar rumah yang akan ambil tanggung jawab buat anak-anakmu. Gitu. Kalau pulang capek nggak mau, ya jangan jadi bapak lah, itulah. Jangan jadi bapak dulu lah. Jangan buru-buru lah. Sadari pentingnya. Jangan lahirkan orang-orang yang terluka. Bayangin orang bilang gini sama saya, Bang, tahu nggak cara selamatin generasi sekarang yang paling gampang gimana? Wah, gua aja sampai botak pikirin dulu gak ketemu. Dia bilang gini, nih Bang, gua kasih tahu lo, gimana caranya? Jangan dilahirin lah. Ngapain dilahirin terus diselamatin? Benar juga ya. Makanya kita kita ke krisis laki-laki yang jadi payung. Jadi kalau ada laki-laki di sini nih ya, saya kasih tips nih. Kalau kita mau jadi orang-orang yang luar biasa di kemudian hari, hormati semua wanita yang ada di kanan kiri kita. Jagai, jadilah pelindung. Karena itu harga mati sebenarnya. Untuk itulah kita ada. Makanya identitas itu penting. Bagaimana kalau saya tidak menjadikan diri saya sebagai laki-laki, ya kan? Apa yang terjadi dengan anak saya dan istri saya? Mereka terancam di rumah sendiri. Boro-boro punya mimpi, punya visi, punya passion. Gitu. Mereka orang-orang yang saya nggak mau, makanya gini, mau secapek apapun, tetap prioritas saya di rumah. Saya nggak mau nanti saya pulang dari sini, terus anak saya bilang, Ma ada om tuh pulang gitu. Itu gagal, semua motivasi yang keluar dari mulut saya gagal. Gitu. Saya selalu bilang mana saya, kamu lebih penting dari semuanya supaya dia punya. Karena gini, ini saya mau tutup dengan ini, karena satu saat saya akan tinggalkan dia. Ini saya persiapkan dari sekarang. Kalau bapaknya nggak ada, kamu harus kuat. Ketika orang-orang perlakukan kamu kayak sampah, di luar rumah nggak semua kayak bapakmu. Ngertiin, kamu akan dihajar, kamu akan disikut, kamu akan disakiti, akan ada orang-orang yang memang nafsu untuk menjatuhkan kamu. Tugas saya lah sebagai seorang ayah, mempersiapkan kaki dan hatinya kuat. Dan saya berdiri mumpung masih hidup. Kalau lo mau apa-apa sama anak gua, lewatin dulu bapaknya. Nah, gitu. Itu ayah hadir itu. Thank you pertanyaan. Thank you luar biasa. Semakin hot. Oke. Sebentar. Kacamatanya gue bersihin dulu. Mempengaruhi kecepatan. 1, 2, 3. Ulan. Ya, kelihatan. Ya. Oke. Silakan. Malam. Pertanyaan saya untuk apa ya, Bang Jerry sama Om Fadaris ya. Yang pertama kan tadi stigma orang Indonesia kan gini, ketika orang udah berbuat salah, itu jarang banget gampang didengarnya, gitu. Dan dengan latar belakang lo yang tadinya ngederas segala macam, terus akhirnya lo mendirikan sebuah komunitas atau sekarang tuh jadi kayak parenting buat ayah segala macam. Awal mulainya tuh apa sih, percaya dirinya gimana gitu? Pasti kan banyak banget yang ngejatohin, banyak banget yang ngeremehin. Motivasi lu buat sampai sekarang ini tuh apa gitu? Terus kalau buat Mbak Darwis, saya kebetulan memang suka dengan fotografer, tapi saya belum punya kesempatan buat pegang kamera. Tapi saya nggak betul asa. Maksud saya untuk memulai itu nggak harus pakai kamera, gitu kan? Tapi yang saya pengen tahu itu gini loh Pak, apa sih yang kan Bapak juga saya awalnya tuh otodidak, gitu kan? Otodidak dan akhirnya mencintai, akhirnya sekarang jadi kayak jiwa raganya tuh buat fotografi. Nah, saya menikmati fotografi itu, saya menikmati dan ketika saya memotret, saya punya punya
kecintaan sendiri gitu. Nah, saya pengen memupuk itu sampai saya kayak misalnya itu tuh bisa apa ya, membuat saya tuh lebih bahagia ketika memotret. Nah, saya pengen tahu motivasi Bapak dari awal tuh sampai sekarang itu bisa jadi jiwa raga Bapak buat fotografi itu apa? Makasih. Ya, langsung jawab. Jadi saya sudah 20 tahun berhenti pakai narkoba. Masalah terbesar saya hari ini bukan kepengen lagi make, tapi stigma negatif dari masyarakat. Persis seperti yang Ibu nanya gitu. Jadi kalau statement BNN mengatakan bahwa pemakai narkoba tuh nggak mungkin bisa sembuh, hanya bisa dipulihkan. Belum dari stigma-stigma yang lain. Sekarang saya tanya, orang tua mana yang mau anaknya nikah sama mantan pemakai narkoba? Mantan loh, udah berhenti. Ya, itu stigma yang saya alami. Saya alami sampai hari ini. Gitu. Kadang meskipun saya seorang pendeta, tapi paling nggak 4 kali itu saya pernah dipikir mau maling di gereja gara-gara penampilan kayak gini gitu. Jadi dibawalah saya ke security gitu karena dipikir saya mau maling gitu dengan penampilan tatuan ini, padahal saya pembicaranya waktu itu gitu. Beneran. Saya bilang aduh malu-maluin banget lah, tapi bagaimana dengan teman-teman saya yang lain gitu ya. Saya pernah daftar, ini saya bukan mau menceritakan aib agama sendiri, tapi kita ngomongin kacamata stigma supaya teman-teman tahu bahwa pergumulan melawan stigma tuh sulit sekali gitu. Saya daftar sekolah Alkitab kayak pesantren gitu. Nah, karena saya punya latar belakang narkoba, saya dipertanyakan lagi, kayaknya kamu nggak bisa deh ikut pelajaran kurikulum di sini karena kayaknya otak kamu nih nggak mampu. Karena kamu nih mantan pemakai narkoba gitu. Ya bilang, wah kalau saya lulusnya jadi kayak bapak, mending gak usah deh pak, cabut saya. Saya belajar otodidak sendiri. Iya. Ngapain saya lulusnya jadi kayak gitu kan? Iya gitu. Dan semua gitu. Kadang-kadang kalau nggak saya ke istri saya, kok kamu mau sih nikah sama pendeta Yeri? Yakin kamu dia udah berhenti? Kamu nggak takut anaknya nanti cacat? Kan pemakai narkoba begitu. Nanti anak saya juga gitu. Nah, semuanya itu terselesaikan dengan identitas yang sehat dan kuat. Bodoh amat. Orang berhak ngomongin saya juga nggak berhak nggak dengar omongan orang. Saya utuh, saya oke, saya adalah saya gitu loh. Ya, saya ngaca aja gitu. Hampir semua organ tubuh saya arahnya ke depan kok. Artinya apa ya? Pikiran bodoh saya Tuhan ciptakan saya untuk bisa taklukkan masa depan. Dengan atau tanpa engkau, makanya mantan-mantan pemakai narkoba tuh nggak boleh cengeng dan manja, nggak punya mentor nggak apa-apa. Kalau sendiri gimana? Telen sendirinya. Kalau takut gimana? Telen takutnya. Nggak ada. Kita nggak boleh bergantung dengan siapapun. Kalau kamu hidup dari penerimaan orang, kamu akan mati lewat penolakan-penolakan mereka, gitu. Nah itulah perjuangan saya sampai hari ini. Dan kalau dibilang apa yang menjadi penolong saya selain kerohanian tentu. Ya Tuhan memberikan identitas dan saya pegang betul identitas itu. Makanya itu sakral gitu. Hati-hati dengan sekarang dengan semua degradasi identitas yang akan mengarahnya pada menang atau kalah bertarung hidup ini. Disfungsi, kontraproduktif gitu. Jadi sampai saya bilang saya akan dikubur dengan keadaan masih di stigma. Mungkin kalau saya mati nanti orang masih bilang itu gara-gara pemakai narkoba dulu emang cepat matinya. Terserah gitu. Tapi sampai kapanpun saya akan keluarkan penawar ajaib saya, yaitu identitas saya. Ya emang punya saya identitas saya, terserah saya lah menentukan semua arah. Begitu Bu. Mas Darwis. Oh ya, oke. Mengenai tadi ya fotografi. Begini, sebetulnya smartphone, kamera itu hanya alat, hanya tools. Yang paling penting adalah bagaimana kita, kalau kita bicara fotografi sendiri, bagaimana kita nge-treat mata kita, setiap kita ngeliat itu, kita coba rasakan. Sesudah itu, ya ini hanya alat untuk, jadi nggak perlu kamera kalau bukan profesional. Dengan smartphone, saya aja kemana-mana udah malas bawa kamera paling, kecuali kalau saya kerja saya bawa kamera, kalau enggak ya smartphone saya gunakan. Apalagi kalau hanya untuk media sosial saya menggunakan smartphone itu. Apapun yang dikerjakan. Jadi apalagi ini kita bicara teknologi ya. Tapi bagaimana sebuah apa yang dikatakan fotografi itu kita bisa cintai. Sebetulnya mungkin
ada perbedaan sedikit bahwa saya ini masuk ke fotografi untuk saya jadikan hidup saya, profesi saya. Karena antara amatir sama profesional itu beda. Amatir itu buang duit di foto, profesinya lain. Jadi wah lu hasilnya amatiran itu salah sebetulnya. Karena seorang amatir bisa aja fotonya bagus-bagus dan dia bisa jual. Tapi kalau kita bicara profesional, disitulah ada satu komitmen. Jadi komitmen itu saya coba jalankan dengan spirit saya. Jadi saya menyadari, oke, saya ini seorang profesional. Jadi jam 1 malam saya ditelepon, lu masih berangkat motret? Ya saya berangkat. Ya. Jadi apapun yang dilakukan, apapun yang diminta, bahwa sama halnya kayak dokter. Dokter kan ada pasien jam sekian dia harus berangkat. Itulah profesional. Jadi di sini sebetulnya bagaimana kita menjalankan, misalnya bukan sebagai profesional, kita coba selalu berinteraksi antara apa yang kita lihat, kita coba visualkan dalam dalam gadget kita, dalam tools kita. Begitu kita lihat, kita ngeliat, ini asik. Sebetulnya itu sudah sebuah harapan menurut saya. Harapannya apa? Kita begitu ngelihat, saya bisa nggak buat yang lebih bagus lagi dari ini. Dan yang kedua adalah bahwa fotografi itu bisa dijadikan sesuatu hal yang sangat positif terhadap sesama. Ketemu orang gue fotoin ya cekrek, bagus ya edit sedikit lah kasihin, nggak bakal lupa dia. Saya ngalamin, jadi kadang-kadang ketemu di airport gitu, oh Pak gini-gini, kayaknya fotoin saya dong pakai smartphone, saya fotoin cekrek, saya kirim aja fotonya. Itu setelah sekian tahun kemudian, ya mungkin saya sudah lupa karena begitu banyak yang saya foto, dia masih ingat saya. Kita silaturahmi lagi, Pak ingat nggak saya? Begitu saya ngeliat fotonya, oh ya saya ingat ini di sini. Begitu kita bersilaturahmi lagi, itu energi positif yang membuat diri kita semangat. Apa yang kita lakukan itu berfungsi untuk sesama. Poinnya di sana sebetulnya. Karena kalau kita hidup, kita berfungsi untuk orang, itu semangat hidup kita makin ini. Seperti itu. Dan saya mau mungkin menyinggung ya adik tadi ya soal masalah rokok atau apa. Saya juga perokok sih. Ya. Tapi ada 3 hal yang sebetulnya saya selalu terapkan. Menjalankan hidup itu ada 3 hal yang harus kita terapkan. Pola pikir, pola makan, pola hidup. Ya. Pola makan misalnya nggak bener, ya jatuhnya pasti juga ke ornamen kita lah. Mau biasanya gula apa segala macam. Kita bisa hilangkan itu dengan menjaga lah. Ya. Pola hidup, wah pergi malam, kita bisa kurangin. Tapi begitu kita berpikir pola pikir, kadang-kadang nggak sadar loh kita. Wah gua nggak stres, tiba-tiba stroke. Karena pikiran itu di luar kesadaran kita. Nah di sini yang sebetulnya yang harus saya coba memberikan sharing ya, bahwa yang paling penting ya, karena kalau narkoba udah nggak bagus lah menurut saya, karena itu edik kan. Ngerokok sebetulnya bisa disebut edik, saya juga perokok, tapi kalau kita menyadari itu, contohnya misalnya kita naik pesawat 6 jam, nggak bisa ngerokok kan? Bisa tapi kalau makan narkoba kan, ya teman saya banyak yang narkoba, tadi saya barusan cerita. Ya banyak yang sudah almarhum, ya. Tapi secara kebetulan mungkin pada saat itu saya nggak terpengaruh, jadi yang sadar cuma saya dulu. Jadi saya biasanya ngangkutin teman-teman yang ya udah kebanyakan seniman teman saya kan, seniman musik ya. Jadi itu. Tapi karena saya coba bertahan diri, ya sebetulnya sama melatih mental saya untuk tidak masuk ke arah situ, walaupun ya ganja saya waktu muda nyoba lah, buat saya ganja itu nggak ada masalah atau minum lah ya, tapi masalah rokok itu yang paling penting. Pada saat kita ngerokok, kalau kita udah
lebih baik berhenti karena yang ngerokok bukan nikmat lagi itu. Udah di sini itu, stres. Ada teman saya datang, wah, ngerokok nyalain lagi. Saya bilang berhenti dulu. Karena ngerokok itu yang ngisap tuh bukan lu nikmatin lagi tuh, udah ini nih saya bilang. Nah itulah yang menjadi biasanya berpengaruh besar gitu. Dan masalah tadi ya broken home, menurut saya dari pengalaman saya juga bahwa segala sesuatu bawalah ke jiwa Anda, ke batin Anda, ke energi. Misalnya papa udah nggak ada, bawa spiritnya ayah itu masuk ke dalam kita. Bapak saya udah nggak ada, ibu saya udah nggak ada ya, saya udah 70 tahun ya, ayah saya udah meninggal, ya kan. Tapi setiap saya mau ke Bandung, seolah-olah saya mau ketemu bapak ibu saya. Hampir setiap hari saya mau berangkat aja, saya bilang Pak Ibu, kadang-kadang kakek, nenek saya sebutin, tapi bapak ibu udah nomor 1. Jadi saya bawa terus kemana, saya nggak ngerasa kehilangan. Saya akan cerita lebih detail lagi ya, buat saya ya dari pengalaman saya, lahir, mati, kawin, cerai itu kodrat. Saya mengalami perceraian karena kodrat. Saya coba tahan, tapi nggak sanggup. Akhirnya nggak tahu gimana, orang bilang setan lewat atau apa, saya keluar dari rumah. Tapi saya bilang, kalau saya bertahan di sini saya akan mati. Saya nggak punya ide, saya nggak bisa apa, lebih baik saya tinggalkan. Agar supaya kuat, saya bisa membesarkan anak saya. Dan sampai detik ini anak-anak saya besarkan sama saya. Jadi bukan niat bercerai itu untuk wah enak, bukan. Pada saat saya bercerai, ya ini hanya sebagai input aja supaya dia juga ini. Saya bukannya dugem atau apa. Saya tidur di makam kakek saya minta petunjuk saya. Ya petunjuk ke Tuhan ya, tapi dengan perantara kakek saya lebih nyaman, soalnya energi dia ngebungkus saya gitu. Kalau saya ke kuburan umum kan takut, nggak ada hubungannya sama ini saya kan, iya kan. Tapi karena itu makam bapak saya, makam kakek saya nyaman. Saya minta petunjuk, bener nggak jalan saya? Begitu saya merasakan jalan, dan itu pasti ada lah, pasti ada satu energi yang ngasih tahu, oh kamu bener, jalankan. Saya cerai umur 50 tahun, ya kira-kira 19 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Saya punya keyakinan, usia 50 tahun bercerai, pasti ambruk. Pasti banyak teman saya yang ini. Karena sekali lagi bahwa saya bilang ke Tuhan, saya bukan berniat untuk senang-senang untuk bercerai, enggak. Saya pengen membesarkan anak saya. Kalau saya, karena apa? Saya dekat sekali, kebetulan anak saya 2 perempuan. Tapi yang paling berat ya, pada saat keluar saya nggak boleh ketemu sama anak saya. Nggak apa-apa, saya bawa ke batin saya terus. Kemana-mana saya gendong dia. Sampai dia menyadari bahwa bapaknya benar. Karena kan energi batin nggak bisa dibohongin lah, Allah nggak bisa dibohongin lah. Itu keyakinan. Nah, kalau misalnya dia nggak pernah ketemu bapak, doakan, ajak komunikasi batin, pasti masuk. Saya ngalamin, ini bukan teori, saya alamin, saya jalanin. Anak-anak saya sekarang begitu besar, jarang ketemu sama saya, dia tinggal sama mamanya segala macam. Tapi kedekatan saya luar biasa, sangat luar biasa. Dan sebetulnya kedekatan itu nggak perlu harus fisik. Ya suami istri deket ribut terus kan, betul nggak? Ya kan, wah salah dikit. Tapi kalau jauh bisa saja jadi deket. Jadi jangan dilihat dari fisiknya. Nah kalau kita sudah berpikir ke sana, di dalam sendirian kita, kayaknya banyak teman. Saya justru waktu sendiri, waktu keluar dari rumah, saya nggak kedugem ke apa, saya sendiri kok. Ya pertama takut di kuburan tidur kan. Habis mau di mana? Saya mau ngadu ke bapak ibu saya, masa ngadunya di rumah, di hotel, kan nggak mungkin dong. Secara apa ya? Secara fisik kan saya lebih baik ini. Dari saya ketakutan, anak sampai ketiduran.
Dan itu nyata benar. Jadi nggak usah takut karena saya ngeliat tadi adik gerakannya juga masih nggak ini, lebih kelam, lebih ini. Ngerokok nggak ada masalah, yang penting jangan. Tapi hindari narkoba, itu paling penting. Saya juga sama anak-anak saya, sekali kamu nyoba hari itu kamu bilang sama saya, karena saya tahu persis, saya bilang, papa dulu gaul, saya bilang gini. Yang paling penting semangat terus, itu aja. Pertama-tama saya mau meminta maaf atas keterbatasan waktu ya. Tetapi ya sian banget sampai nulis gue mau nanya. Oke. Gue mau minta izin ke kalian. Ya. Gue kasih satu pertanyaan. Kita kelar telat 10 menit, is it okay? Nah, jadi kita ada kesepakatan dulu kan, kita selesai nanti jam 9, jadi ada wrap up, ada closingnya nanti setelah ini itu. Nah jadi sampai jam 9:10 nanti closingnya, is it okay? Nah kalau begitu gue mau memberi ke ini sampai seniat itu, kita harus appreciate juga. Silakan Dani. Mungkin secara singkat kali. Singkat bang, Ya, ini singkat. Thank you bang, thank you Om juga. Nah, makasih ya. Gue mau tanya aja ke Om dan yang di depan semua. Seberapa penting sih seorang mentor di dalam hidup kita? Soalnya gue nemuin satu aplikasi namanya Purposeful People. Gue mau pakai yang premium. Dan di situ kayaknya gue harus nemuin mentor yang tepat. Dan buat kita semua juga ya, kayaknya kita harus teman-teman kalau mau tetap touching sama Pak Haji Ali, kita lebih pindah ke premium. Amin, jadi haji beneran. Dan itu lah bang, mohon arahannya. Dan mentor tuh kayaknya kayak tadi, kalau misalkan gua nggak ada sosok ayah tuh kan mentor kan, hero yang ngarahin, itu takutnya kita terjerumus lagi sama hal yang seharusnya tidak kita coba atau tidak kita lalui. Nah itu aja, thank you. Thank you. Inal dulu, Oke. Seberapa penting sih seorang mentor itu? Kalau saya sendiri teman-teman, mungkin kalau misalnya melihat dari progres, kalau kita tuh punya mentor itu bisa lebih cepat banget untuk kita dapetin apa yang kita harapkan. Jadi saya pernah mau coba untuk ke luar negeri, karena kan waktu itu masih masa-masa kuliah, Jadi saya mungkin ini flashbacknya dengan masa-masa kuliah aku dulu. Saya mau coba untuk apply ke luar negeri. Dan ternyata pada saat itu saya nggak punya basic apapun. Maksudnya kepengen student exchange gitu awalnya. Saya ternyata mau coba untuk bikin motret itu apa, CV itu apa gitu kan. Itu persyaratan biasa itu yang harus disubmit pada saat kita mau ke luar negeri. Karena ternyata saya mencoba sekali dan saya melakukannya sendiri gitu kan. Ternyata pada saat itu saya nggak lolos. Maksudnya mungkin motivasiku waktu itu juga masih perlu dibesarkan gitu, dikembangkan lagi supaya bisa mencari solusi lagi. Tapi karena adanya mentor pada saat itu, saya coba play lagi. Saya tanya CV itu apa sih, motret itu apa sih, diarahin kayak gini gitu. Dan ternyata saya keterima waktu itu ke Thailand. Dan bersyukur juga pada saat itu mencoba lagi untuk melakukan yang sama, dan saya ditemenin dengan mentor, ternyata bisa lebih mujarab lagi. Sebegitu berpengaruhnya mentor buat kehidupan saya, sampai di momen setiap apa yang saya mau kerjakan itu saya benar-benar selalu bertanya sama orang yang expert. Mentor yang saya maksud itu adalah orang yang expert di bidangnya dan bisa membuat saya itu bisa menjalankan hidup sesuai dengan apa yang saya harapkan gitu. Misalnya saya kepengen untuk membangun bisnis, saya belajarnya sama orang yang pintar membuat bisnis gitu, atau udah berpengalaman di dunia bisnis, sehingga itu bisa langsung to the point ke tujuan saya. Bukan mentor yang mungkin saya kepengen berbisnis nih, tapi saya belajarnya sama ahli cooking gitu, ahli masak. Jadi pada saat kalau saya bertanya sama mereka, sama dia, mungkin agak kesulitan nih nanti saya bisa dapetin target saya. Jadi pemilihan mentorku pun juga betul-betul sesuai dengan detail apa yang saya harapkan, apa tujuan saya yang saya sudah rencanakan kayak gitu sih.
Dan itu berfungsi banget buat hidup saya sampai saat ini. Cek. Kalau saya mungkin agak berbeda ya. Kan pernah dengar ya orang gombal-gombalan gini, Kak, dia itu matahari dalam hidup saya. Wah, bener kan, gitu kan. Nah, satu kali saya tanya gini, saya bilang sama orang yang ngomong gitu sama saya, kalau dia matahari dalam hidupmu, begitu dia nggak ada gelap gulita hidupmu. Nggak ada yang boleh jadi matahari dalam hidupmu. Kamu adalah matahari itu sendiri. Pada akhirnya, realitanya nggak ada yang bisa jadi mentor dalam hidup kita. Kitalah jadi mentor buat diri kita sendiri. Pada akhirnya kita nggak bisa. Pada akhirnya kita akan ada dalam fase ini. Ini fase ya, jadi nggak langsung. Ada fase gini. Jangan sering ikut orang, jangan sering izinkan orang ikut kita. Supaya dua kaki ini kuat, supaya hati ini kuat, supaya pundak ini kuat satu saat. Ya kita perlu tahapan. Kita nggak bisa namanya baby ya, pasti perlu. Tapi pada akhirnya tidak ada yang boleh jadi matahari dalam hidup kita. Karena kita adalah matahari itu sendiri yang paling bertanggung jawab atas kehidupan kita. Kalau mau jujur, malam ini ada mungkin ratusan orang di luar sana yang nggak punya kesempatan seperti kita. Ketemu dan ngobrol dan bertanya, betul? Nggak semua juga orang dapat kesempatan nanya. Betul nggak? Iya dong, ya kan? Kecepatan mata juga terbatas. Ada yang ya kan? lain. Berarti ya gini, ini bukan masalah jawabannya dijawab atau enggak. Kalau kamu bisa mengolah hidupmu, dirimu dengan attitude-mu, kamu akan dapat jawabanmu sendiri tanpa kita yang ada di sini. Tapi betapa bersyukurnya kalau ada acara malam ini gitu. Betapa bersyukurnya, betapa kita harus hargai dan hormati orang-orang yang memberikan waktu dan kontribusi. Karena gini, saya tutup dengan gini. Apa yang dari pikiran pasti merubah pikiran dong. Yang dari hati merubah hati. Nah, menunya malam ini yang dari hidup, yang punya kemampuan untuk merubah sebuah kehidupan. Jadi buat saya progresif. Pada akhirnya kita harus punya fighting spirit yang kuat sendiri. Gitu. Ya, mungkin saya bisa menambahkan bahwa kalau disebut kita perlu mentor atau enggak, jadi tergantung. Ya. Karena jangan sampai mentor itu menjadi satu masukan untuk kita dan kita copy habis, karena belum tentu. Saya nggak bisa ngasih contoh sih beberapa mentor yang sebetulnya nggak benar, tapi susah ya, tapi belum tentu benar. Seorang motivator aja juga menurut saya, ya saya berapa kali gitu diajak kita kayak apa semacam seminar dengan beberapa mentor. Saya melihat dia bisnisnya bukan tapi dia bisa ngomong. Kalau itu dijadikan mentor nggak tepat. Tapi yang paling penting adalah kita bisa melihat bahwa oh saya punya role model ini. Kayak saya punya role model bapak saya. Karena saya pada saat saya belajar menjadi sosok laki, saya lihat bapak saya. Bagaimana dia melindungi ibunya, bagaimana terhadap anak-anaknya, bagaimana dia melihat anak laki sama perempuan. Sampai maaf ya, saya mungkin ini udah dewasa semua lah ya. Maaf saya bilang, kamu seorang laki-laki, kalau kamu gagal jadi laki, kamu pakai rok. Kamu harus lindungin adik sama kakak, karena saya ini laki sendiri, adik saya perempuan, kakak saya perempuan. Dan kamu kalau tidak respect, tidak hormat, tidak melindungi perempuan, saya potong punya kamu. Coba kamu ke kamar mandi, kamu lihat, kamu kayak payung tuh bentuknya, bapak saya ngomong gitu. Dan dari situlah saya betul-betul bahwa oh iya, suatu saat saya masih ingat, saya masih SMA, SMP kelas 3 atau berapa. Begitu saya udah dewasa saya ingat tuh. Sampai detik ini pun saya yang namanya bentak anak perempuan nggak pernah. Sama sekali. Pegawai saya perempuan dia nggak pernah saya marahin, yang saya marahin laki-laki. Saya pernah ngelihat anak pegawai saya laki sama perempuan berantem, saya panggil, kamu berantem sama perempuan, besok lu pakai rok ya, saya gitu ya, karena laki kok berantem sama perempuan gitu, oh soalnya dia nggak mau disuruh ngetik segala macam, ya kalau lu suruh dia nggak mau, besok beliin coklat dong, mau dia saya bilang, itu yang namanya laki saya bilang, jadi jelas gitu loh. Nah disinilah sebetulnya kalau saya lihat bahwa di dalam kita menjalani hidup kita harus
betul-betul tahu ya kalau perempuan seperti apa, kalau laki seperti apa, dan yang terjadi sekarang sebetulnya segala sesuatu yang kita jadi bingung karena sebuah fenomena sekarang ya, tadi barusan juga saya ngomong sama kawan-kawan ya, sekarang ini dibilang laki enggak, bukan he, bukan she, tapi they gitu. Bingung kan. Nah disinilah suatu hal yang harus kita jalankan ya, bahwa apa yang disebut mentor itu juga belum tentu tepat. Tapi role model atau sebagai apa ya, katakanlah sebuah aplikasi lah kalau menurut kita, oh ini kok gue boleh. Tapi itu jangan cuma satu orang. Karena kayak saya dulu, saya belajar fotografi. Saya kebetulan sempat ke luar ya, saya belajar di luar. Saya ngeliat ini fotografer begini gayanya, ini fotografer ini gak cocok untuk gue, ini cocok. Dan saya sesuaikan dengan saya. Nah dari situlah sebetulnya kita padanya membentuk jati diri kita. Karena karakter building itu sangat penting untuk kita ngejalanin. Karena kalau enggak ya kita ditelan masalah. Atau pada akhirnya suatu saat kita akan terjadi goyah ya. Tapi begitu kita sudah punya karakter, jati diri, wah ada apapun kita terabas. Jadi memang mentor itu kita harus melihat dulu kondisinya. Tapi sebagai input enggak ada salahnya sih. Seperti itu, terima kasih. Gue mau nambahin sedikit ya, sedikit aja terkait mentor ini kan. Jadi tertarik jadi karena teringat sesuatu. Setuju sama apa yang teman-teman semua sampaikan di sini. Dan kayak tadi Mas Darwis bilang jangan cuma satu. Ina bilang juga ya dalam hal apa dulu sesuai dengan ekspertisnya masing-masing. Lo ingin dalam hal bisnis ya cari orang punya keahlian di bidang bisnis. Kalau dalam hal gue ingin lebih baik dalam misalnya mengelola pikiran gue, mengelola emotion gue ya cari orang yang expertnya di bidang itu gitu. Jangan satu orang diminta untuk jago semuanya, memandu gue untuk semuanya. Tetapi kayak tadi Mas Darwis bilang juga jangan sampai kita kepengen jadi dia, tetap kita dari diri kita sendiri juga. Tetapi kita mengambil pembelajaran untuk membantu mengarahkan kita dalam, tapi jangan sampai kita jadi dipaksa kayak ngikutin harus jalanan dia, enggak gitu. Jadi tetap karena kita ingin mendapat masukan-masukan di mana nanti keputusan akhirnya pada diri kita sendiri gitu. Dan jadi kitanya yang proaktif untuk mencari, tetapi pada akhirnya seperti yang Bang Yeri tadi bilang juga, jangan bergantung gitu kan sama harus ada mentor ini, kalau enggak gue nggak akan bisa ngapain, enggak kayak gitu juga gitu. Dan mungkin sedikit tips gitu ya, kalau lo berproses ingin mendapatkan mentor, kadang kan kita mencari mentor karena kita ingin dipandu dalam hal A atau dalam hal B gitu. Jangan cuman minta doang, tawarin apa yang bisa lo bantu juga buat dia. Setiap orang itu pasti punya kebutuhan kok, pasti ada punya aspirasi kok gitu. Jadi jangan cuman pengen dapat ini, bisa nggak bantuin saya, tawarin juga apa yang bisa saya bantu, saya bisa gini-gini, apa ada nggak bisa saya bantu. Itu saya diajarin sama seorang kawan saya waktu saya kuliah dulu. Dan kemudian saya keinget karena saya kuliah dulu marketing, pas ada acara di Depok dulu, pembicaranya Pak Hermawan Kartajaya. Dan kemudian saya suka dengerin dulu ada apa audio tape bukan audiobook kali apa, tapi bentuk kaset tape gitu. Saya dengerin, saya kayak belajar banyak banget soal marketing, lebih banyak dari tape-nya Pak Hermawan daripada buku textbook marketingnya gitu. Kayaknya gue perlu banget ini untuk bisa belajar sama dia. Dan dari apa yang dinasihatin teman saya, pas saya ketemu selesai acara saya coba alhamdulillah kesempatan untuk bilang say hi. Terus saya tanya ada yang bisa saya bantuin nggak apa gitu. Saya puji dulu, bukunya tuh apa bagus banget, saya terima kasih banget, saya baca. Siapa sih nggak suka dipuji kan pasti. Jadi setelah itu akhirnya ya udah kamu kalau mau, saya ada acara tiap bulan ada Mark Plus Forum dulu namanya. Tiap bulan jadi marketers dari berbagai macam industri kumpul di acaranya Mark Plus. Mark Plus adalah perusahaannya Pak Hermawan, marketing consultant. Tahu nggak setiap bulan saya ngapain? Jadi acara di hotel-hotel gitu. Saya tuh jadi tiap bulan di acara itu malam itu ada guest speaker, ada tamu-tamunya.
mejanya circle tuh, round table gitu ya. Kan biasa tuh ada minum tuh. Kalau udah mau habis ada yang nuangin, nah itu gua. Jadi kerjaan gua nuangin itu. Tetapi sambil gua nuangin itu 2 jam gua malam itu gua dengerin banyak hal gitu. Dan setelah beberapa bulan, 8-9 bulan, akhirnya terus jadi dinotis akhirnya gitu kan. Ya udah, apalagi kepengen apa lagi, jadi mulai jadi dekat akhirnya sampai sekarang masih tetap berhubungan dengan baik dan juga kita jaga hubungan. Jadi selain jangan mengira bahwa kita tuh nggak bisa berkontribusi juga buat orang yang kita ingin dia jadi mentor gue pengennya, tapi jangan berpikir lu juga nggak bisa berkontribusi untuk dia. Jadi jangan hanya pengen dapat sesuatu, tapi jadi orang yang juga mulai menawarkan. Terlepas nanti ada yang melakukan apa enggak, tapi juga tawarin aja dulu. Gitu. Sekedar nambahin aja itu. Thank you. Langsung Anggi. Ya. Last question. Ya, last question. Silakan. Anggi. Akhirnya dipilih juga. Halo, Ya. sama saya Anggi. Saya mau nanya ke Om Yeri, agak personal sih. Saya punya kakak kandung sama kayak Om Yeri dari 1 SMP sampai keluar rehab 2021. Nah, pertanyaan saya ngerti sih rasanya. Tapi saya menjadi orang yang mengalami di sampingnya nih. Sampai dia ke kantor polisi, sakau dan lain-lain gitu. Jadi dan di rehab itu mungkin kalau Om tahu Om Jeffrey Tambayong ya. Almarhum kan. Dia banyak cerita soal Om Yeri. Dari situ sebenarnya gue mulai ngikutin Bang Yeri gitu. Jadi gue mau nanya, kalau di gue kan bokap juga udah nggak ada ya. Jujur terpukulnya gue dan benci banget sama narkoba karena kita tahu ya sistem di negara ini tuh gede banget bisnisnya. Jadi gue literally ngulik segitunya. Karena gue tahu ketika ditangkap dan masuk rehab pun aja masih berjalan dengan sangat kencang gitu. Bisa dibilang, jadi gue ngerasain tuh gimana ya caranya tuh untuk menghadapi mendampingi ini nggak gampang. Gue Kristen, pernah sampai ke pendeta, gue nanya boleh nggak gue capek doain orang gitu, dan jawabannya boleh. Jadi di satu keluarga udah pada nggak yakin, gue masih berharap ini pasti ada mukjizat nih. Dan abis itu gue hampir sempat mau DM adiknya Kayeri, ada yang perempuan kan ya, Iya. Karena gue satu-satunya perempuan, bokap gue udah nggak ada gitu. Jadi tapi gue mendapatkan kedekatan itu. Nah mungkin di abang gue itu hilang gitu role modelnya gitu. Jadi kayak kalau Miri kan sempat ada omongan yang kayak membuat itu menjadi bangkit gitu ya, bounce back gitu. Kalau dia di saat bokap gue meninggal, dia ngestun di kamar. Jadi literally itu bikin gue sedih banget sih. Nah yang mau gue tanya, karena gue menyayangi segitunya ya, karena kan kasih itu kadang pakai pengorbanan ya bang. Jadi gue nggak mau nih, karena kita tahu ya tahapnya itu kan ada relapse, terus ada balik lagi dan gitu-gitu ya. Nah gimana nih, apa yang harus gue lakukan karena ketika lu narkoba literally kehilangan semuanya, sampai keluarganya. Jadi cuman punya keluarga yang sedarah menurut gue. Jadi gue setuju emang nggak pernah boleh nyoba-nyoba, karena once you try it, you never go back. Untuk nggak segampang itu. Aku setuju sih sama Om Darwis, cuman sedikit yang bisa selamat gitu. Jadi gimana cara kita sebagai keluarga terdekat terus bisa antisipasi, karena kan kemarin kita juga belajar ya, kita harus tahu nih potensial problems, walaupun sekarang dia udah bersih sih, cuman kan ada efek postnya nggak, mentality atau secara kejiwaan, bukan gila ya maksudnya, tapi lebih ke yang harus kita jagain nih. Karena jujur sebagai ibu ya ini nggak gampang kan pasti gitu, karena kalau gue kan perempuan berarti tinggal berdua di rumah. Kalau misalnya cowok-cowok itu menjadi kepahitan sempet lah ya, walaupun pengampunan itu selalu ada sih. Tapi gimana caranya kita nih sebagai yang memang emang the last persons-nya dia, if anything can happen gitu kan. Gitu sih, jadi kayak ada post effect-nya. Dan kalau misalnya apa sih di pikiran ex-user tuh yang diharapkan sepanjang hidupnya tuh keluarga itu akan selalu jadi the last hope-nya aja sih, selain Tuhan ya gitu. Thank you Om. Oke, thank you. Ya pertama aku mengapresiasi semangatmu juga yang luar biasa. Jadi adik saya itu kuliah 8 tahun karena 4 tahun cuma menangis di kamar mandi aja di kampus karena 2 kakaknya seperti itu. Depresi berat, masa mudanya hancur karena kakak-kakaknya.
Dulu saya pernah siksa dia, kalau saya lempar asbak dan sebagainya. Mungkin pasti pernah mengalami juga. Ya, pemulihannya saya sama adik saya perempuan adalah waktu keluarga berkumpul bareng semua, itu saya sujud minta maaf, baru hatinya pulih. Saya nggak tahu berapa banyak luka trauma yang saya buat di adik perempuan saya. Jadi saudara tahu yang mendampingi kita gitu ya. Gitu, apa yang terjadi di keluarga. Kalau saya dulu barang-barang itu semua habis. Kakak saya jual rice cooker dengan nasi-nasinya beli narkoba. Itu udah. Nah, lalu apa yang terjadi di keluargamu ya? Jadi waktu orang kena narkoba, dia ngalamin 3 hal bersamaan. Pertama masalah adiksi, kecanduannya itu berat. Ya. Kedua masalah fisik. Ya pasti kan pernah di medical check up ya, makanya orang bisa kena TBC, bisa kena HIV, bisa kena semuanya. Lalu ada masalah psikis ya juga, jadi tadinya nggak ada, gara-gara pakai narkoba jadi ada gitu. Nah 3 hal ini yang akan dia alami, plus masalah dengan sindikatnya gitu. Nah ini saya cerita sedikit apa yang dialami yang banyak. Saya itu waktu saya berhenti narkoba, saya 2 tahun nggak bisa pulang ke rumah karena sindikat narkoba itu mensembara kepala saya gitu. Jadi yang bisa dapat kepala nyeri sekian puluh juta. Karena dalam jangka pakai narkoba itu saya tahu rantai 1, rantai 2-nya dan sebagainya lah. Itu part dari sindikat dan itu sulit sekali. Apalagi berurusan dengan oknum. Ada istilah tukar kepala, udah sembuh bertahun-tahun. Saya ketangkep, saya ngaku aja namanya, orang track recordnya ada, pasti berdasarkan ini saya. Jadi sulit sekali. Nah tapi saya percaya cintamu yang besar itu, yang mungkin udah sering habis, air matamu udah sering habis, ya, itu akan membuat satu saat orang di sebelahmu ini stabil. One day satu saat. Gitu. Apa sih yang membuat saya pulih? Cinta. Ya itu dari adik saya, dari papa saya, dari mama saya gitu. Jadi papa saya itu, nggak apa-apa saya cerita dikit ya. Tahun 90 dapat penghargaan pelatih termahal dan terbaik di Indonesia, melatih Petrokimia Putra. Tapi di tahun itu dia memilih meninggalkan bola untuk anak-anaknya. Ya, tapi kan beda ya, saya timnya komplit. Kamu ini sekarang ini sendiri gitu. Tapi saya percaya cinta pasti akan menang satu saat. Cinta yang tulus itu akan memulihkan. Salah satu bukti bahwa imanmu dan semangatmu berjuang itu tidak sia-sia. Bertemulah kita malam ini, betul gak? Dan saya akan berkomitmen setelah ini kita tukeran nomor, saya akan support. Salah satu bentuk bahwa ya ini kan namanya pertemuan. Kayak gitu. Kalau ada yang saya bisa bantu di depan semua tanpa basa-basi, dengan senang hati. Siapa tahu saya bisa ketemu dan ngobrol, siapa tahu bisa ada silaturahmi, ya kita lihat aja apa yang terjadi nanti. Jadi dengan senang hati, ya paling enggak kamu ketambahan satu tim untuk support. Thank you. Jadi kalau saran saya, kayak saya kan gini, orang ngobrol sama saya, iya. Jadi saya pernah gini, saya ngomong dalam forum gini. Setelah itu saya selesai. Yang buat acara ngomong gini, Pak jangan sombong Pak, yang 30 tahun berhenti bisa pakai lagi. Ngapain Bapak undang saya bilang. Kalau semua pakai kemungkinan, semua juga punya kemungkinan pakai lagi gitu loh. Jadi kita nggak bisa hidup dalam nanti dia ini gimana gitu. Iya emang ada track recordnya kayak saya gitu, cuma itu akan menyusahkan kamu. Makanya nanti kita diskusi lah. Terakhir mungkin saya mau tanya ke semua, Rinaldi, Bang Yeri, dan Mas Darwis. Kita kan dari tadi ngobrolin soal hidup lah gitu ya. Dan dari pengalaman hidup masing-masing, perjalanan hidup masing-masing, naik turunnya semua. Ada nggak satu hal yang mungkin masing-masing merasa penting untuk disampaikan juga secara singkat mungkin, tetapi tadi belum sempat tersampaikan gitu. Mungkin mulai dari Rinaldi dulu. Kalau masalah hidup yang belum disampaikan ya. Masalah hidup. Ya. Sejujurnya teman-teman saya juga ada motivasi yang sama sebenarnya dengan kasusnya siapa namanya? Anggi. Sebenarnya saya juga punya isu yang sama juga sama dengan Anggi.
Saya kenapa sih aktif juga di aksi sosial? Kenapa saya selalu mau bantu orang lain? Apalagi kayak ikut duta-duta gitu. Saya pernah jadi duta genre. Saya juga pernah ikut jadi pemuda pelopor gitu untuk bantu adik-adik menyuarakan masalah tentang narkoba juga. Karena motivasi terbesar saya itu sebenarnya itu untuk bantu kakakku juga, teman-teman. Jadi kakakku juga dia narkobaan. Dia narkobaan sampai di momen orang tuaku nangis. Saya pun juga ikut semuanya gitu, terseret gitu. Kita pun juga berusaha untuk cari cara untuk menyelesaikan gimana sih caranya nih kakakku itu bisa sembuh gitu, pulih. Saya coba untuk masuk kuliah. Ini mungkin belum pernah saya ngomongin juga ke Mas Ali. Saya juga masuk ke kuliah, itu masuk jurusan kesehatan. Kalau misalnya teman-teman bertanya kenapa sih saya mau ambil kesehatan, kenapa saya mau ambil jurusan farmasi, karena saya mau tahu gimana sih caranya ini saya bisa membuat obat supaya bisa menyembuhkan kakak saya yang kecanduan. Sampai di mana momennya itu saya ikut duta-duta, saya ikut banyak kegiatan-kegiatan yang positif yang menurutku ini mungkin ada kunci nih yang bisa saya dapatkan dari orang-orang di sekitar saya, atau mungkin dengan saya ikut kegiatan seperti ini saya punya cara nih untuk membantu kakak saya bisa lebih baik lagi gitu. Ya memang perjuangannya itu berat banget dan bersyukur sekali sekarang sudah mulai stabil emosinya, walaupun kadang naik turun juga, tapi itu perjalanan hidupku yang sekarangnya menjadi motivasi hidupku sekarang gitu. Saya mau bantu kakakku juga untuk sembuh, untuk bisa jadi lebih baik, dan ini perjuanganku sampai saat ini gitu. Kenapa jadi motivasi untuk bantu teman-teman di sekitar saya sampai saat ini. Nah gitu sih. Dan masih berlanjut Bang Yeri, nanti saya akan belajar juga karena mungkin ini juga dikasih kesempatan gitu bertemu dengan Bang Yeri. Saya juga mencari cara jalannya pun juga ternyata dikasih jalannya di sini gitu. Soalnya kan dikasih ketemu nanti sama kakakku, ayo sembuhkan. Siap. Jadi di balik apa yang kita perjuangkan sebenarnya banyak hal yang perlu dipersiapkan gitu. Setiap hal baik pun juga ternyata dengan motivasiku untuk bantu kakakku sembuh, saya bisa seperti ini juga teman-teman gitu. Jadi hal-hal baik datang sendiri karena kebaikan kita juga yang kita udah siapkan dari awal kayak gitu. Wow. Ya kalau dari saya kasta tertinggi dari kekuatan adalah jadi kekuatan untuk orang lain gitu. Ya, jadi ada sebuah pilihan hidup di mana kita nggak cuma kejar hal besar, tapi kita jadi hal besar itu sendiri untuk orang lain. Kita nggak cuma nunggu hidup ini nunggu jawaban doa, tapi kita menjadikan diri kita jawaban doa itu sendiri untuk orang lain. Jadi penutupnya adalah ya kalau kita cinta Tuhan, kita mesti belajar mencintai apa yang Tuhan cintai, yaitu orang-orang yang ada di sekitar kita sebagai bentuk tertinggi dari kecintaan kita sama Tuhan. Terima kasih. Ya mungkin saya tambahkan sedikit ya bahwa sebetulnya lagi-lagi ini dalam pengalaman saya selalu utarakan bahwa kita diberikan hidup ini saja itu sudah bersyukur. Saya banyak ngalamin satu peristiwa di mana bahwa saya berpikir bahwa ternyata hidup itu penuh syukur. Satu contoh lah, waktu ini saya ceritakan aja, saya umur 67, saya kena kanker stadium 4, kolon saya, usus. Dokter bilang, karena saya bleeding terus ya, hampir 2 tahun saya ini. Begitu saya mau start operasi, saya asuransi yang nilainya cukup tinggi. Tiba-tiba asuransi itu kosong. Padahal yang agennya itu masih sahabat saya,
Akhirnya saya tahu dia mainin, oke selesai. Operasi saya tunda 6 bulan. Karena kalau enggak saya nggak bisa operasi di sini hampir 1 M lebih. Operasi khusus yang stadium 4. Saya hanya bilang bahwa batin saya bilang terima kasih saya dikasih hidup. Tolong kasih kesempatan saya untuk beberapa bulan ini, mudah-mudahan saya bisa operasi. Padahal itu pada saat COVID, bisa bayangkan nggak, duit dari mana? Saya hitung kalau saya jual rumah juga belum tentu cepat laku. Tiba-tiba saya dapat kerjaan prakerja dari pemerintah, yang dimana uang itu untuk bisa saya operasi dan lebih lagi. Dan pada saat selesai baru mulai operasi, dokter bilang sama saya, Pak, Bapak usianya udah 60 tahun, 67 sorry. Jadi ini proses penyembuhannya lama pasti. Dan setelah itu pasti akan di kemo kalau bisa, karena kalau enggak karena udah menjalar. Oke silakan udah. Tapi dokter bilang katanya waktu saya didorong di dalam kamar operasi, sebelum di anestesi saya udah tidur katanya. Jadi memang saya udah nggak berpikir lagi, saya bilang Tuhan kasih kesempatan saya untuk hidup, saya pasrahkan, saya tidur. Dan dokter bilang, jadi waktu disuntik saya ngomong Bapak udah tidur katanya. Dan operasi 9 jam saya. Selesai operasi, saya operasi jam 5 sore, selesai jam 2 pagi, katanya jam 12 siang siuman saya. Mulai sadar, saya ngelihat, kok nggak ada kantong yang biasanya untuk buang air. Kateter ada, tapi untuk buang air nggak ada. Saya panggil susternya, suster, kantong saya untuk buang air nggak ada Pak. Loh, saya udah katanya. Ternyata dokter ngambil, karena mungkin kondisi saya nggak terlalu parah, jadi pakai staples, jadi saya nggak pakai kantong. 3 hari kemudian saya udah boleh minum bubur yang ini bubur tapi yang encer sekali. Hari ke-7 saya udah bisa makan, sampai dokternya bilang bahwa Bapak heran juga saya bisa ini gitu. Itu mujizat pertama menurut saya ya. Nanti saya akan ceritakan bagaimana rasa syukur hidup itu harus kita jalankan. Begitu selesai, dokter bilang harus mulai kemo. Oke lah, saya hanya mikir kalau saya kemo, saya udah siap-siap botak aja udah. Tapi saya minta dalam batin saya, kalau bisa gue jangan botak. Gue bilang kalau botak gue kayak apa tampangnya gitu. Kayak saya Pak. Keren kok, keren. Kayak Jules Brenner kan. Itu yang saya takutkan. Tapi saya pasrah lah. Udah kemo. Terus yang namanya kemo nggak ada yang enak. Sakitnya luar biasa. Tapi anak saya nanya, Pak sakit nggak? Enggak. Istri saya nanya, sayang sakit? Enggak, padahal sakit sekali. Ada satu hal yang saya mau coba share. Ternyata ngeluh itu nggak boleh. Karena dengan saya nggak ngeluh, rasa sakit saya walaupun tetap ada, nggak berasa. Dan yang lebih mengherankan lagi, dokter bilang, pokoknya nanti mulai yang ketiga, siap-siap aja pasti rontok Pak. Pas ketiga, itu saya keramas, kok nggak rontok gitu loh. Bener loh, nggak rontok. Dokternya bingung, Pak ditarik-tarik rambut saya kan. Bapak obat apa? Enggak, saya bilang. Dokternya apa bilang? Baru kali ini gue ngelihat ada orang tua di kemo gundul. Saya bilang, itulah yang disebut mukjizat. Ke siapa saja kita bisa ini kalau satu hal itu tadi, bahwa kita nggak pernah ngeluh. Selesai kemo,
saya kena COVID, udah pas kan jadi COVID yang Delta, hampir 3 bulan saya kena COVID. Itu waktu saya ditarik ke rumah sakit, meninggal di depan saya. Akhirnya saya bilang, dok, saya isoman di rumah aja bisa nggak gitu? Saya nggak tahan lihat ini. Oke lah, bilang. Pada saat itu yang kena teman saya 6, 5 nggak ada, 6-6-nya nggak ada, 7 sama saya. Padahal saya ngasih semangat, kita saling semangat. Semuanya di rumah sakit. Padahal pada saat itu kan O2 perlu, itu kan mahal sekali tuh O2. Padahal kalau kita lagi sehat sekarang, ini gratis, ini 24 jam bangun tidur. Jadi intinya satu sebetulnya, jangan pernah mengeluh aja. Cuman ada rasa syukur aja, karena dengan rasa syukur kita mau ngapain aja nggak berasa loh. Ini saya mau kasih contoh yang terakhir nih. Kaki saya selama di koma setahun setelah operasi, ini kaki saya kebas. Saya udah nggak bisa lagi pakai sepatu teplek. Kebas ini tebal, kalau saya buka baru kerasa. Tapi saking udah 2 tahun saya gini, kayak nggak berasa, saya jalan aja tenang, jalan kemana. Mau jalan kemana, tapi begitu saya buka sampai rumah, ya baru berasa tuh kebasnya. Buat saya ya kebas sama nggak kebas sama aja kita rasain gitu loh. Jadi itulah intinya, bahwa hidup itu mesti punya rasa syukur. Dengan rasa syukur ya apapun yang kita alamin ya udah tenang aja, udah nggak ada bedanya gitu loh. Nggak ada bedanya kita mau makan apa mau apa ini. Karena dengan rasa syukur itu batin kita tuh bisa mengadjust akhirnya. Dan dengan kita bisa mengadjust batin kita, mau makan nasi aja enak rasanya, mau makan di restoran. Saya kadang-kadang kalau diajak temen ya, saya nggak pernah sih datang ke restoran yang paling mahal, biasanya temen yang ngajak kan. Saya sampai bilang, emang nggak ada yang lebih mahal lagi, saya gitu. Enggak bos, gua kan mesti nge-treat lu lebih ini. Saya bilang nggak perlu. Apalagi kalau saya ke luar kota gitu loh. Ngajar misalnya di universitas berapa, paling sering kan saya keliling. Begitu tanya dia bilang, "Beh, mau makan di restoran mana?" Kaki 5 gua. Buat saya udah nggak ada bedanya gitu. Jadi itulah ya, intinya adalah bersyukur. Terima kasih. Waktu bilang sama Rinaldi mau ngadain revisi hidup, apa yang bisa dibantu? Pertanyaannya ke gue itu. Waktu telepon Bang Yeri mau ngadain revisi hidup, mau ngundang, ayo siap, kapan? Waktu terakhir kali kita ketemu di Kemang, Mas Darwis mau habis cerita-cerita terus sekarang juga ngobrol soal acara ini revisi hidup, boleh, ayo, kapan? Siap. Dan saya amat sangat luar biasa bersyukur pada teman-teman yang 3 orang di depan ini sudah meluangkan waktunya berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berbagi energi positif juga. Dan saya yakin ini bermanfaat bukan cuma buat saya tapi buat semua yang dengar juga. So terima kasih banyak atas kehadirannya, atas sharingnya.